Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 178. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu termangu-mangu. Namun Arya Kuda Cemani pun berkata, "Kakang, sebaiknya Kakang tidak melakukan apa-apa terhadap Angger Mahisa Murti. Jika Kakang memang ingin turun ke gelanggang, maka biarlah aku yang melayaninya. Aku adalah saudara seperguruan Kakang. Kita saling mengetahui kekuatan dan kelemahan kita masing-masing, sehingga satu di antara kita tidak akan berbahaya bagi yang lain. Tetapi jika Kakang justru ingin melawan Angger Mahisa Murti, maka Kakang tentu akan menyesalinya." Wajah saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu benar-benar menjadi tegang. Dipandanginya anaknya, Mahisa Murti dan Arya Kuda Cemani berganti-ganti. Bahkan kemudian diedarkannya pandangan matanya. Baru saat itu, seakan-akan saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu melihat siapa saja yang ada di sekitarnya. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu melihat beberapa pasang mata yang memandanginya dengan tajam. Dari sorot matanya, maka dapat diduga bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara itu, Arya Kuda Cemani sendiri sudah siap untuk melayaninya. Sedangkan orang yang berdiri di sebelah Arya Kuda Cemani, meskipun umurnya sudah lebih tua, namun di matanya membayang kemampuannya yang sangat tinggi. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu berdiri termangu-mangu. Sementara itu anaknya sudah menjadi terlalu lemah untuk dapat bertempur lagi. Meskipun ia masih berdiri tegak, tetapi ia sudah bukan apa-apa lagi bagi Mahisa Murti. Karena itu, maka penyesalan memang mulai merayapi jantung saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Ia memang tidak menyangka bahwa anaknya akan bertemu dengan anak muda yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Menurut pendapatnya, maka anaknya telah mampu mewarisi ilmu yang sulit dicari bandingnya. Dalam usianya yang masih muda, maka sulit ada anak muda sebayanya yang mampu mengimbanginya. Ia datang ke rumah Arya Kuda Cemani justru ingin memamerkan kelebihan anaknya itu. Tetapi yang didapatkannya justru sebaliknya. Arya Kuda Cemani yang telah menyinggung perasaannya, karena ia sama sekali tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia akan menikahkan anaknya perempuan, akan dipermalukannya di hadapan orang banyak. Calon menantunya akan direndahkan dan dihinakan. Bahkan kemudian anak perempuan Arya Kuda Cemani itu pun akan direndahkannya pula di hadapan tamu-tamunya, karena ia sama sekali tidak mengingininya. Selagi saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu termangu-mangu, maka Arya Kuda Cemani itu pun berkata, "Kakang, baiklah aku memperkenalkan anak muda itu. Anak muda yang sudah menempatkan diri menjadi lawan anakmu itu adalah saudara laki-laki calon menantuku. Ia memiliki ilmu dan kemampuan yang seimbang dengan saudara laki-lakinya, calon menantuku itu. Semua orang akan menjadi saksi bahwa seandainya calon menantuku sendiri yang turun ke gelanggang, maka akibatnya akan sama saja. Bahkan mungkin calon menantuku tidak mampu mengekang diri sebagaimana dilakukan oleh Angger Mahisa Murti itu." Wajah saudara seperguruan Arya Kuda Cemani terasa menjadi sangat tebal. Namun kemudian tanpa berkata satu patah kata pun, ia telah menyambar tangan anaknya dan ditariknya untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi sekali lagi ia terkejut. Anaknya itu hampir saja jatuh tertelungkup. Ia tidak lagi mampu untuk berjalan terlalu cepat. Ayahnya kemudian memang menyadari akan hal itu. Karena itu, maka ia pun menjadi lebih berhati-hati. Bahkan anak muda itu seakan-akan telah dipapah oleh ayahnya keluar dari regol halaman rumah Arya Kuda Cemani. Beberapa saat setelah kedua orang itu hilang dari pandangan, maka Arya Kuda Cemani cepat mempersilahkan tamu-tamunya duduk kembali sambil minta maaf, bahwa telah terjadi sesuatu yang mengganggu pertemuan itu. Meskipun kemudian para tamu itu memang duduk kembali, tetapi suasananya sudah jauh berubah. Arya Kuda Cemani memang tidak mempunyai cara untuk dapat memulihkan kembali suasana. Meskipun demikian serba sedikit, para tamu itu mulai memperhatikan upacara yang memang sudah disiapkan. Meskipun terlambat, namun upacara itu pun diteruskan juga. Satu demi satu, tapak-tapak upacara itu pun berlangsung sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan. Sementara itu, Mahisa Murti yang terluka telah dibawa ke ruang di gandok rumah Arya Kuda Cemani. Empu Sidikaralah yang menemaninya serta mengobatinya. Kulit Mahisa Murti telah terkelupas, sementara dagingnya nampak kemerahan.
Luka bakar itu memang tidak terlalu besar, tetapi perasaan nyeri terasa semakin menyengat. Kau sudah mempertaruhkan nyawamu, berkata Empu Sidikara. Tetapi bukankah aku masih tetap hidup? Mahisa Murti justru bertanya. Empu Sidikara mengangguk-angguk. Katanya, lukamu juga tidak terlalu berbahaya meskipun tentu terasa sakit. Mahisa Murti mengangguk kecil. Tetapi sambil tersenyum ia bertanya, Empu, apakah luka ini akan membekas? Empu Sidikara pun tersenyum pula. Katanya, aku mempunyai obat terbaik untuk menghilangkan bekas luka bakar. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Bahkan ia pun kemudian tertawa sambil berdesis, jika ada noda-noda pada kulitku, maka aku akan semakin dijauhi gadis-gadis. Empu Sidikara pun tertawa pula sambil berkata, tetapi luka itu hanya terdapat di lengan dan di betis. Sementara itu wajahmu masih tetap bersih dan menarik. Mahisa Murti memang tertawa berkepanjangan. Namun di balik suara tertawanya terbersit perasaannya yang pahit. Bagaimanapun juga, sentuhan pernikahan Mahisa Pukat itu tetap terasa pedihnya di hati Mahisa Murti. Meskipun dalam suasana yang sudah sedikit berbeda, namun upacara pernikahan itu pun dapat diselesaikan dengan selamat. Semua mata acara satu demi satu telah diselesaikan dengan baik meskipun terlambat. Dengan demikian, maka sejak hari itu, Mahisa Pukat tidak lagi hidup sendiri. Ia sudah menginjak pada satu kehidupan berkeluarga. Namun untuk sementara maka Mahisa Pukat dan istrinya akan tinggal bersama-sama dengan Mahendra yang mendapat tempat tinggal di bagian belakang istana. Sementara itu, Mahisa Pukat sendiri juga bertugas di bagian lain dari istana itu. Kasatrian. Seperti yang dikatakan, bahwa Mahisa Murti memang tidak segera kembali. Bersama kedua orang adik angkatnya Mahisa Murti akan tinggal sepekan lagi di Singasari, waktu yang sepekan itu sama sekali tidak menarik bagi Mahisa Murti. Meskipun Mahisa Pukat masih berada di rumah Arya Kuda Cemani, namun rasa-rasanya, udara kota raja itu terlampau panas. Hari-hari dilalui oleh Mahisa Murti dengan hati yang kosong. Untunglah ada Mahisa Semu dan Mahisa Amping yang dapat mengisi waktunya dengan berbagai macam kesibukan. Keduanya kadang-kadang minta Mahisa Murti berjalan-jalan. Pergi ke tempat-tempat yang menarik dan yang belum sempat dilihatnya sebelumnya. Tetapi Mahisa Murti memenuhi janjinya. Ia berada di Singasari sampai batasnya. Sepekan. Bahkan hampir setiap hari Mahisa Murti pergi mengunjungi Mahisa Pukat meskipun hanya sebentar-sebentar. Sambil menunggu batas waktu yang dijanjikan, Empu Sidikara telah berhasil menyembuhkan luka-luka bakar di tubuh Mahisa Murti. Meskipun masih nampak bekasnya lamat-lamat, namun Mahisa Murti memang yakin bahwa luka itu tidak akan meninggalkan bekas di kulitnya. Sebelumnya. Kau memang tabib yang luar biasa, Empu, berkata Mahisa Murti. Sama sekali tidak, jawab Empu Sidikara. Kau dapat menyembuhkan lukaku dalam waktu yang sangat pendek. Dalam 3 hari lukaku sudah hampir hilang sama sekali. Aku kira tabib yang manapun tidak akan dapat berbuat demikian. Luka-luka bakar sebagaimana aku alami itu, setidak-tidaknya memerlukan waktu 10 hari untuk menyembuhkannya. Belum lagi menghilangkan bekas-bekasnya, berkata Mahisa Murti. Akulah yang seharusnya menjadi heran, berkata Empu Sidikara, aku memang memerlukan waktu 10 hari untuk menyembuhkan luka sebagaimana yang kau alami. Tetapi kau memang aneh. Kulit dagingmu seakan-akan telah menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Bahkan tanpa aku obati pun dalam waktu 3 hari lukamu akan sembuh sendiri. Kekuatan penyembuhan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ah, kau jangan mengada-ada Empu, desis Mahisa Murti. Percayalah, jawab Empu Sidikara, kau mempunyai banyak kelebihan dari orang lain. Sebenarnya aku justru ingin tahu, apa yang menyebabkan kau memiliki kekuatan penyembuhan seperti itu. Kau membuat aku menjadi besar kepala, sahut Mahisa Murti. Yakinlah, jawab Empu Sidikara, pada kesempatan yang panjang kelak, aku ingin mengamati cara hidupmu. Apa saja yang kau makan? Kebiasaan apa yang kau lakukan, jenis air di padepokanmu, atau barangkali laku yang selalu kau jalani? Tidak ada yang aneh, Empu. Semuanya sebagaimana orang lain. Aku makan nasi biasa. Minum air biasa. Kebiasaanku sehari-hari sudah Empu lihat. Sekali-sekali aku berada di sanggar. Lalu apa lagi? Empu Sidikara mengangguk-angguk. Katanya, jika segalanya berlangsung seperti biasa,
Seperti kebanyakan orang, maka kau memang memiliki keajaiban yang tidak dimiliki orang lain. Ah, lagamu seperti menimang anak-anak yang sedang belajar berjalan, desis Mahisa Murti. Empu Sidikara tertawa. Tetapi katanya, aku bersungguh-sungguh. Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakannya. Tetapi sebenarnya lah demikian. Sudahlah. Biarlah aku saja yang memuji empu, berkata Mahisa Murti. Tetapi pada suatu saat kau akan yakin akan kebenaran kata-kataku, berkata Empu Sidikara selanjutnya. Terima kasih empu. Jika apa yang empu katakan benar, maka aku adalah orang yang paling berbahagia di dunia, jawab Mahisa Murti sambil tertawa. Empu Sidikara memang tidak dapat menahan tertawanya. Namun sebenarnya lah Empu Sidikara merasa heran bahwa dalam waktu yang sangat singkat, luka-luka bakar Mahisa Murti sudah dapat sembuh. Padahal obat yang dipergunakan adalah obat yang terbiasa dipergunakan juga. Sedangkan bagi orang lain, penyembuhan luka seperti yang dialami oleh Mahisa Murti itu diperlukan waktu sekitar 10 hari, meskipun pada hari kelima atau keenam luka itu sudah tidak terasa nyeri lagi. Sebaliknya Mahisa Murti juga merasa heran, bahwa Empu Sidikara ternyata memiliki kemampuan pengobatan yang sangat tinggi. Dalam waktu yang pendek luka-lukanya telah dapat disembuhkan. Demikianlah akhirnya Mahisa Murti memasuki hari-hari terakhir di Singasari. Pada malam terakhir, Mahisa Murti sempat berjalan-jalan dengan Empu Sidikara, sementara Mahisa Semu dan Mahisa Amping ditinggalkannya di rumah Arya Kuda Cemani untuk menemani Mahisa Pukat. Meskipun rumah Arya Kuda Cemani masih nampak ramai, namun keramaian itu sudah jauh menyusut, sehingga terasa menjadi semakin lengang. Bersama Empu Sidikara, Mahisa Murti telah menyusuri jalan-jalan kota raja. Namun mereka berjalan terus bahkan melewati pintu gerbang kota. Jalan memang menjadi semakin sepi dan gelap. Tidak lagi banyak terdapat obor di pintu-pintu regol halaman. Meskipun demikian, masih juga nampak kerlip obor di gardu-gardu perondaan. Sepinya malam itu terasa begitu tenang dan sejuk di hati Mahisa Murti. Desah angin di dedaunan membuatnya semakin segar. Luka-lukanya benar-benar telah sembuh sama sekali. Keduanya terhenti, ketika di depan mereka terbentang bulak yang panjang. Dengan nada rendah Empu Sidikara bertanya, apakah kita akan berjalan terus, atau kembali ke kota? Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, marilah kita kembali saja. Mahisa Semu dan Mahisa Amping nanti terlalu lama menunggu. Marilah, jawab Empu Sidikara, bulak di hadapan kita itu agaknya sama saja dengan bulak-bulak yang lain. Apalagi dalam keremangan malam. Yang nampak hanyalah kunang-kunang yang berkeredipan di daun padi. Ratusan, bahkan ribuan sehingga kadang-kadang nampak seperti bongkah-bongkah bara yang kebiru-biruan. Namun ketika mereka sudah mulai berbalik, terdengar suara lembut, anak muda yang berilmu tinggi. Aku ingin minta kau meneruskan langkahmu. Kau dapat sendiri atau bersama kawanmu itu. Aku ingin berbicara dengan kau barang sejenak. Mahisa Murti dan Empu Sidikara termangu-mangu. Mahisa Murti pun kemudian berdesis, apakah kau berbicara dengan aku, Kisanak? Ya. Aku berbicara dengan kau Mahisa Murti, jawab suara itu. Mahisa Murti memandang Empu Sidikara sejenak. Namun sebelum ia menjawab terdengar suara itu, aku memang sedang menunggu kesempatan seperti ini. Karena itu, jangan segera kembali ke kota. Berjalanlah beberapa ratus langkah lagi ke tengah bulak yang sepi dan gelap itu. Untuk apa? Bertanya Mahisa Murti, kita sudah bertemu di sini. Apakah kau dapat berbicara di sini? Tidak. Aku tidak dapat berbicara di sini. Tetapi aku ingin berbicara denganmu di bulak panjang itu. Kalau aku tidak mau, jawab Mahisa Murti. Orang yang berbicara itu tertawa pendek. Katanya, aku yakin kau akan mau meluangkan waktumu sedikit. Jika saja aku tahu untuk apa, jawab Mahisa Murti, kedua orang adikku sudah menunggu sejak sore hari. Adikmu tidak akan merasa terlalu lama menungguku. Aku hanya memerlukan waktumu sebentar saja, jawab suara itu. Mahisa Murti memang ragu-ragu. Ia belum melihat orang yang berbicara itu. Namun ia pun kemudian berdesis kepada Empu Sidikara, aku akan memenuhinya. Ternyata Empu Sidikara juga ingin tahu, apa yang akan terjadi. Karena itu, maka katanya, baiklah. Aku ternyata juga telah tergelitik untuk mengetahui apa yang akan dilakukannya.
Dengan demikian, maka Mahisa Murti itu pun berkata, baiklah. Aku akan berjalan beberapa ratus langkah lagi ke tengah-tengah bulak itu. Tetapi aku minta kau segera menampakkan dirimu. Orang yang berbicara sambil bersembunyi akan dapat menimbulkan prasangka buruk karena ada kesan tidak terbuka. Terdengar suara tertawa. Katanya, jika aku tidak dengan sengaja menunjukkan diriku, apakah kau tidak dapat mengetahui di mana aku bersembunyi? Tidak, jawab Mahisa Murti. Jangan malas anak muda. Ilmumu sangat tinggi. Kau tentu memiliki ketajaman indera melampaui kebanyakan orang. Karena itu, jika kau mau, maka kau akan dapat menemukan aku. Untuk apa sebenarnya kita main sembunyi-sembunyian? Ketika aku masih kanak-kanak aku memang senang melakukannya. Kawanku bersembunyi di tempat yang sulit diketemukan, tetapi aku dengan bersungguh-sungguh mencarinya. Namun waktu itu aku mempunyai kebanggaan dan kepuasan tersendiri jika aku berhasil menemukannya dan mendahuluinya berlari sampai ke tempat hinggap. Apakah sekarang aku masih juga harus berbuat demikian? Bertanya Mahisa Murti. Jawaban orang itu memang tidak disangka-sangka, anak muda. Ternyata jiwamu sudah benar-benar masak. Jauh lebih masak dari sewajarnya saja. Tanpa tingkah laku yang aneh-aneh. Kau membuat aku malu anak muda. Baiklah, aku benar-benar mengagumimu dengan sikapmu. Mahisa Murti tidak menjawab lagi. Tetapi ia mulai merasakan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Sebenarnya lah sejenak kemudian, Mahisa Murti melihat bayangan di kegelapan. Seseorang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Namun Mahisa Murti belum dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Tetapi satu hal yang diyakini, orang itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga Mahisa Murti tidak tahu, kapan orang itu meloncat ke tengah jalan yang dilaluinya itu. Namun dengan demikian, maka Mahisa Murti pun mengajak Empu Sidikara untuk melangkah mendekat. Tetapi jarak antara Mahisa Murti dan Empu Sidikara dengan orang itu tidak menjadi lebih dekat. Keduanya tidak melihat orang itu menapak mundur. Tetapi rasa-rasanya orang itu tidak dapat didekatinya. Sebenarnya lah sejenak kemudian, Mahisa Murti melihat bayangan di kegelapan. Seseorang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Namun tataran ilmu Mahisa Murti dan Empu Sidikara yang juga cukup tinggi, tidak begitu menghiraukannya. Mereka melangkah terus di tengah-tengah jalan bulak yang gelap. Tetapi setelah menurut pendapat Mahisa Murti cukup jauh, maka ia pun telah berhenti sambil berkata, aku hanya akan sampai di sini. Tidak anak muda, berkata orang itu, aku ingin kau lebih mendekat. Dengan demikian kita akan dapat saling melihat dan mendengar pembicaraan kita dengan lebih jelas. Tetapi Mahisa Murti menjawab, cukup Kisanak. Jika kau ingin melihat dan mendengar pembicaraan kami lebih jelas, maka kau sajalah yang mendekat. Bukankah itu tidak pantas? Kaulah yang muda, datanglah mendekat lagi. Tetapi Mahisa Murti justru mengajak Empu Sidikara duduk di atas rerumputan sambil berkata, jika kau ingin mendekat, mendekatlah. Jika tidak, maka biarlah aku kembali ke kota. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kau memang keras anak muda. Tetapi baiklah. Aku akan mendekat. Sebenarnya lah bayangan itu telah bergeser beberapa langkah semakin dekat. Namun yang nampak di dalam kegelapan malam hanyalah wujudnya saja. Mahisa Murti masih belum dapat melihat dengan jelas wajah orang itu. Namun Mahisa Murti dan Empu Sidikara pun telah berdiri tegak pula. Justru mereka sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Anak muda, berkata orang itu, ternyata kau adalah seorang yang memang benar-benar sudah matang. Bukan saja ilmumu, tetapi juga sikapmu. Kau tidak usah memuji Kisanak. Sekarang, katakan, apa yang kau ingini? Anak muda, jawab orang itu, perkenankan aku memperkenalkan diri. Aku adalah orang yang sudah lama sekali menenggelamkan diri dalam ilmu kanuragan. Sejak kanak-kanak aku sudah berguru dengan tekun. Sehingga akhirnya aku memiliki ilmu yang cukup menurut penilaianku sendiri. Tetapi tiba-tiba saja aku melihat kemampuan ilmumu. Aku menjadi sangat iri karenanya. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti, bukankah kau sendiri sudah memiliki ilmu yang tinggi? Aku menjadi kurang yakin akan ilmuku sendiri. Itulah sebabnya aku menemui sekarang ini. Jadi, maksudmu, bertanya Mahisa Murti. Aku hanya ingin sedikit membuat perbandingan ilmu. Aku ingin menantangmu, jawab orang itu.
Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, dari mana kau tahu dan kemudian menganggap bahwa aku berilmu tinggi? Aku pernah melihat kau bertempur. Jika kau bertanya kapan dan di mana, maka aku sudah lupa, jawab orang itu. Kau siapa? Bertanya Mahisa Murti. Aku kira, kau tidak perlu mengetahui siapa aku. Yang penting, marilah kita mencoba, ilmu siapakah yang lebih baik. Apakah itu perlu? Bertanya Mahisa Murti, jika kau ingin dianggap terbaik, maka biarlah aku nyatakan kaulah orang yang terbaik itu. Tidak anak muda. Soalnya bukan yang terbaik atau bukan. Tetapi aku benar-benar ingin membuat satu perbandingan ilmu, jawab orang itu, ilmuku atau ilmumulah yang lebih baik. Itu saja. Jika kau sudah mengetahui, apakah ada gunanya? Tentu. Hal itu akan sangat berguna bagiku, jawab orang itu. Tetapi tidak bagiku, jawab Mahisa Murti. Bagimu tentu akan sangat berarti juga. Aku tidak memerlukannya, jawab Mahisa Murti. Jika demikian, perlu atau tidak perlu, aku akan memaksakan kehendakku. Aku sangat memerlukannya, berkata orang itu. Mahisa Murti tidak dapat berbuat lain. Dipandanginya Empu Sidikara sejenak untuk mendapat pertimbangannya. Bukan kau yang memaksakan kehendakmu, berkata Empu Sidikara tegas. Agaknya Empu Sidikara tidak begitu senang terhadap sikap orang itu. Baiklah, berkata Mahisa Murti, meskipun aku tidak mengenalmu, yang karena itu tidak mempunyai persoalan apapun denganmu, tetapi jika kau memaksakan kehendakmu, maka apa boleh buat? Bagus anak muda, berkata orang itu, aku memang sangat berharap. Mahisa Murti pun kemudian telah melangkah maju. Tanpa mengetahui maksud sebenarnya dari orang itu, maka Mahisa Murti pun sudah bersiap menghadapinya. Bersiaplah anak muda, berkata orang itu, aku tidak akan sekedar bermain-main. Dalam perbandingan ilmu, untuk mencapai kesimpulan yang paling baik, adalah apabila kita bersungguh-sungguh. Jika salah seorang di antara kita mengalami kesulitan atau bahkan mati, itu adalah akibat wajar dari satu usaha untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Mahisa Murti mengerutkan dahinya. Ia merasa bahwa ia telah terlibat dalam satu persoalan yang belum dimengertinya. Demikianlah, maka orang itu pun telah bersiap. Semakin lama, maka pandangan Mahisa Murti pun menjadi semakin jelas di dalam kegelapan. Ia mulai dapat melihat wajah orang itu. Apalagi ketika mereka berhadapan semakin dekat. Bersiaplah anak muda, aku akan mulai, desis orang itu. Mahisa Murti telah bersiap sepenuhnya. Sementara Empu Sidikara pun telah bergeser menjauh. Sejenak kemudian, orang itu mulai bergerak. Ia dengan serta-merta telah menyerang. Bukan sekedar untuk menjajaki ilmu Mahisa Murti, tetapi serangan-serangannya datang beruntun dengan garangnya melanda Mahisa Murti yang memang agak menjadi terkejut. Namun Mahisa Murti pun segera menyesuaikan diri. Ia sadar bahwa ia berhadapan dengan orang berilmu tinggi. Karena itu, maka anak muda itu merasa harus sangat berhati-hati. Pada benturan-benturan yang terjadi kemudian, maka Mahisa Murti merasakan betapa besar tenaga dan kemampuan orang itu. Apalagi orang itu telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Karena itulah maka Mahisa Murti pun harus dengan cepat meningkatkan ilmunya pula. Bahkan ada sedikit kesan tergesa-gesa. Tetapi karena pada dasarnya Mahisa Murti memiliki ilmu yang tinggi, maka pertempuran itu pun dengan cepat telah menjadi semakin sengit. Keduanya telah menghentakkan tenaga dalam yang mereka miliki. Sehingga dengan demikian benturan yang terjadi pun menjadi semakin kuat dan keras. Empu Sidikara yang melihat pertempuran itu menjadi cemas. Ia melihat seakan-akan keduanya adalah orang-orang yang sudah mendendam untuk waktu yang lama. Demikian mereka bertemu, maka benturan yang sangat sengit telah terjadi. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dengan cepat merasa betapa lawannya telah menekannya. Serangan-serangannya datang beruntun susul menyusul. Tangan dan kaki orang itu menyambar-nyambar dengan cepat dilambari kekuatan yang sangat besar. Mahisa Murti juga harus mengerahkan kekuatan dan kemampuannya untuk mengimbangi tekanan lawannya. Sebagai mewaris ilmu Bajrageni, maka Mahisa Murti benar-benar meyakinkan. Ketika lawannya menekannya semakin berat, maka Mahisa Murti pun segera sampai ke puncak ilmunya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin mendebarkan. Dua kekuatan ilmu yang tinggi telah saling berbenturan.
Ketika keduanya benar-benar sampai ke puncak ilmu mereka, maka pertempuran itu pun menjadi semakin rumit. Sekali-sekali keduanya bagaikan tenggelam dalam satu pusaran yang cepat. Namun kemudian keduanya telah mengambil jarak. Mereka hanya berkisar sejengkal-sejengkal dengan gerak-gerak yang nampaknya sederhana. Orang yang menantang Mahisamurti itu ternyata masih juga berusaha menekan Mahisamurti. Tetapi sentuhan tangan Mahisamurti telah membuatnya sangat berhati-hati. Tangan Mahisamurti yang dilambari ilmunya itu seakan-akan menjadi sekeras baja. Bahkan semakin mapan ilmunya, sentuhan ilmu Bajra Geni itu telah menjalarkan getaran yang tajam ke dalam tubuh lawannya. Namun lawannya seakan-akan mampu meredam ilmu itu. Seakan-akan tubuh orang itu memiliki kekuatan penangkal, sehingga getaran yang menjalar itu tidak menyakitinya. Demikian pula tangan Mahisamurti yang menjadi sekeras baja itu tidak menggoyahkan pertahanannya. Bahkan lawannya itu justru telah semakin mendesaknya. Kekuatannya seakan-akan justru semakin lama semakin besar. Sentuhan tangan Mahisamurti yang menjadi bagaikan sekeras baja ternyata telah membentur tubuh yang seolah-olah menjadi liat. Kekuatan yang besar dan keras itu telah mengenai sasaran yang mampu menelan kekuatan dan kekerasan serangan Mahisamurti. Tubuh orang itu, bahkan tulang-tulangnya seakan-akan menjadi sangat lentur sehingga benturan yang terjadi kemudian telah berubah, karena lawan Mahisamurti itu tidak lagi mengandalkan benturan kekerasan untuk melawan kekerasan. Dengan demikian, maka Mahisamurti telah mengalami kesulitan. Yang terkilas kemudian di kepalanya adalah mempergunakan ilmunya yang lain. Mahisamurti telah mengeterapkan pula ilmunya yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya. Beberapa saat pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Mahisamurti berusaha untuk sebanyak-banyaknya membenturkan serangannya atau justru menangkis serangan lawannya. Namun lawannya seakan-akan menjadi semakin liat. Mahisamurti merasa semakin sulit untuk menghindari serangan-serangan itu. Beberapa kali lawannya mampu menembus pertahanannya dan mengenai tubuhnya. Dalam pada itu, semakin lama Mahisamurti bertempur, maka ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Meskipun lawannya itu seorang yang berilmu tinggi, dengan tatanan dan unsur-unsur gerak yang sangat rumit dan berbahaya, namun ada yang dapat dikenalinya. Sekali-sekali Mahisamurti merasakan kesamaan unsur gerak lawannya itu dengan unsur gerak anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Karena itu, maka Mahisamurti mulai menjadi curiga bahwa orang itu adalah saudara seperguruan atau bahkan guru anak muda yang telah dikalahkannya itu. Namun meskipun persamaan itu dikenalinya, tetapi tataran antara keduanya sangat jauh berbeda. Lawannya itu agaknya benar-benar telah mampu mengembangkan ilmunya sampai ke puncaknya. Meskipun demikian, Mahisamurti masih berpengharapan. Dengan ilmunya yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya, ia akan dapat meredakan serangan-serangan lawannya itu. Tetapi harapan Mahisamurti itu tidak segera terjadi. Meskipun benturan demi benturan terjadi, namun Mahisamurti masih saja menghadapi lawannya dengan kekuatan dan ilmunya yang justru seakan-akan menjadi semakin tinggi. Ketika Mahisamurti menjadi gelisah, maka terdengar lawannya itu berkata, "Ilmumu memang luar biasa anak muda. Tetapi kau tidak akan mampu menghisap kekuatan dan kemampuanku dengan ilmumu itu. Ilmu yang jarang dimiliki orang sekarang ini. Ilmu yang sangat ditakuti oleh banyak orang." Jantung Mahisamurti memang berdebar semakin keras. Ternyata orang itu memang berilmu sangat tinggi. Ilmunya yang selalu mampu menghentikan perlawanan lawan-lawannya itu ternyata tidak dapat diterapkan kepada lawannya itu. Namun dengan demikian Mahisamurti harus mulai memperhitungkan kemungkinan untuk mengeterapkan ilmu pamungkasnya. Jika tidak ada jalan lain, maka ia akan melontarkan ilmunya itu. Tetapi akibatnya tidak dapat diduganya. Namun karena ilmunya untuk menghisap kekuatan lawannya serta ilmu Bajra Geninya tidak mampu menghentikan perlawanan orang yang tidak dikenalnya itu, maka Mahisamurti pun harus mempersiapkan diri dengan ilmu pamungkasnya. Bahkan Mahisamurti sudah berniat untuk mempergunakan pedangnya yang akan mampu mendukung kekuatan ilmu pamungkasnya. Ketika lawannya menjadi semakin mendesaknya, maka Mahisamurti itu pun telah menarik pedangnya yang berwarna kehijau-hijauan. Lawannya yang melihat pedang itu pun meloncat surut. Dengan nada berat ia berkata, "Pedangmu adalah pedang yang jarang ada duanya. Dari mana kau dapatkan pedang itu?" "Apakah kau perlu mengetahuinya?" bertanya Mahisamurti. "Aku mengerti bahwa kau tidak akan mengatakannya."
Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan membiarkan leherku kau tebas dengan pedangmu itu. Aku tidak akan pernah menanyakannya. Tetapi aku akan melakukannya kecuali jika kau menghentikan pertempuran ini, geram Mahisamurti. Tidak anak muda, jawab orang itu, aku masih belum mengetahui kemampuanmu sampai tuntas. Karena itu, maka aku akan bertempur terus. Jika kau mati dalam pertempuran ini, itu adalah salahmu sendiri. Mahisamurti tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun dengan serta-merta telah menyerang orang itu. Pedangnya berputaran dengan cepat. Sehingga yang nampak kemudian seolah-olah sebuah gumpalan asap yang berwarna kehijau-hijauan. Tetapi lawan Mahisamurti itu pun kemudian telah menarik senjatanya pula. Sepasang pisau belati panjang. Ternyata bahwa pisau belati panjang itu berwarna kehitaman. Kerlip-kerlip kecil nampak sepanjang daun pisau belati yang mirip dengan sebilah keris itu. Bahkan ternyata orang itu berkata, yang aku pegang memang berbentuk pisau. Tetapi buatannya tidak lebih buruk dari membuat keris. Bahkan ketika pisau ini dibuat, empu yang membuatnya sangat memperhatikan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sebilah keris jika dipergunakan untuk bertempur seperti yang sedang kau lakukan sekarang. Karena itu, maka empu itu telah membuat senjata yang daunnya seperti keris dengan pamornya tetapi memiliki kemampuan tempur lebih baik daripada keris. Bahkan sebagai pusaka, kedua pisauku ini terbuat dari besi aji yang bernilai tinggi. Mahisamurti tidak menjawab. Tetapi pedangnya mulai menebas dengan cepat. Namun lawannya mampu menangkisnya. Bahkan kemudian ketika pedang itu berputar dan mematuk ke arah jantung. Lawannya itu telah meloncat surut dengan cepatnya. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun berlangsung semakin cepat. Benturan-benturan yang terjadi pun menjadi semakin keras. Namun terasa di tangan Mahisamurti, bahwa kekuatan lawannya benar-benar tidak menyusut sama sekali. Bahkan semakin lama kedua ujung pisau belati itu rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan kulit Mahisamurti. Mahisamurti benar-benar tidak mempunyai pilihan lain. Sebelum kulit dagingnya disayat oleh pisau lawannya, maka Mahisamurti memutuskan untuk menghentikan perlawanan orang itu dengan ilmu pamungkasnya. Tetapi memang tidak mudah bagi Mahisamurti untuk melepaskan ilmunya yang mungkin akan dapat menghancurkan tubuh lawannya. Meskipun ia tahu bahwa lawannya orang berilmu tinggi. Bahkan mungkin lawannya akan dapat melepaskan ilmunya yang jauh lebih berbahaya dari ilmu Mahisamurti sehingga ia sendirilah yang akan hancur menjadi debu. Namun saat-saat Mahisamurti menjadi ragu ia telah dipergunakan lawannya sebaik-baiknya. Serangannya justru telah melibatnya dengan cepat, sehingga tidak sempat dihindarinya lagi. Dua goresan pisau telah menyayat lengan dan pundaknya. Ketika perasaan pedih dan nyeri itu menyengatnya, maka Mahisamurti segera meloncat mundur. Ia terkejut ketika ia merasa darah yang hangat telah meleleh dari luka-lukanya. Dengan demikian, maka Mahisamurti pun menjadi semakin yakin bahwa ia harus mempergunakan ilmu pamungkasnya. Jika lawannya juga mempergunakan ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya, maka apa boleh buat? Ia sendiri akan lebur di gelapnya malam. Biarlah Empu Sidikara menjadi saksi kehancurannya. Mudah-mudahan Empu Sidikara dapat menyebut siapakah lawanku ini, berkata Mahisamurti di dalam hatinya, jika Empu Sidikara melihat unsur-unsur geraknya yang sama tetapi dalam tataran yang jauh lebih tinggi dari anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani, maka Empu Sidikara tentu akan dapat menyebut pula siapakah lawanku, sehingga ayah dan Arya Kuda Cemani mengetahui, bahwa kekalahan anak muda di halaman rumah Arya Kuda Cemani itu telah menimbulkan dendam bagi perguruannya. Meskipun Empu Sidikara tidak tahu apakah orang ini saudara seperguruannya atau bahkan gurunya sendiri. Demikianlah, maka Mahisamurti tidak mempunyai pilihan lain. Ia tidak mau dikoyak-koyak oleh pisau-pisau belati lawannya. Karena itu, ketika keadaannya menjadi semakin sulit, maka Mahisamurti pun telah meloncat mengambil jarak. Mahisamurti tidak memberi kesempatan menyerang. Demikian lawannya siap untuk meloncat memburunya, maka Mahisamurti pun telah berdiri tegak dengan kedua belah tangannya memegangi hulu pedangnya. Dengan cepat ujung pedangnya telah terangkat, sedang ujungnya lurus mengarah ke dada lawannya. Mahisamurti tidak menunggu lagi. Dengan dilambari oleh segenap ilmu dan kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya, maka Mahisamurti telah melontarkan serangannya dari jarak beberapa langkah dari lawannya. Demikian ujung pedangnya yang berwarna kehijau-hijauan itu lurus mengacu ke arah dada lawannya,
maka seleret sinar meluncur dengan cepat dari ujung pedangnya melampaui kecepatan anak panah yang lepas dari busurnya. Namun ternyata lawannya benar-benar tangkas. Ia memang terkejut sesaat. Tetapi ternyata orang itu masih sempat meloncat dengan kecepatan yang tidak kasat mata, sehingga serangan Mahisa Murti itu tidak mengenainya. Namun Mahisa Murti tidak membiarkan orang itu terlepas. Karena itu, sesaat kemudian maka serangan berikutnya telah terlepas pula meluncur mengarah ke jantung orang itu. Tetapi sekali lagi serangan Mahisa Murti tidak mengenai sasaran. Orang itu sempat menghindar dan bahkan meloncat semakin dekat. Bahkan serangan ketiga Mahisa Murti pun tidak mengenainya pula. Lawan Mahisa Murti itu sudah berada dekat di sebelahnya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti tidak sempat lagi menyerangnya. Apalagi ujung senjata lawannya itu telah terayun menggapai tubuhnya, sehingga Mahisa Murti harus meloncat menghindar. Ketika kemudian Mahisa Murti berusaha untuk mengambil jarak, maka orang itu benar-benar tidak memberinya kesempatan. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti mengalami kesulitan. Meskipun orang itu belum mempergunakan ilmu yang mampu menggetarkan jantung, namun kecepatan geraknya serta kemampuannya menangkal ilmu Mahisa Murti yang dapat menghisap kekuatan dan kemampuannya, telah membuat Mahisa Murti berdebar-debar. Bahkan juga Empu Sidikara yang berdiri di luar arena. Dengan demikian, maka Empu Sidikara memperhitungkan bahwa Mahisa Murti tidak akan mampu mengimbangi kemampuan orang itu. Padahal menurut pendapatnya, Mahisa Murti adalah seorang anak muda yang berilmu sangat tinggi, bahkan hampir tidak dapat digapai oleh penalarannya. Tetapi lawannya itu ternyata mampu mengatasinya. Bahkan menjadi sangat berbahaya bagi Mahisa Murti. Karena itu, tanpa berpikir panjang lagi, maka Empu Sidikara itu pun telah melangkah maju sambil berkata, "Kisanak, kau datang dengan membawa dendam di hatimu. Aku melihat hubunganmu dengan anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Karena itu, kedatanganmu tentu ada hubungannya dengan kekalahan anak itu yang telah bertempur melawan Mahisa Murti. Sekarang kau datang untuk membalas dendam. Sebenarnya aku tidak akan turut campur seandainya kedatanganmu itu bukan karena dendam." Sementara Mahisa Murti berdiri di pihak yang benar. "Karena itu, sebagaimana kau membela anak muda itu, yang aku tidak tahu apakah ia saudara seperguruanmu atau muridmu, maka aku pun akan membela sahabatku. Aku pun telah dibakar oleh dendam sebagaimana menyala di hatimu." Orang itu ternyata meloncat surut. Dengan nada rendah ia berkata, "Kisanak, aku tahu bahwa ilmumu masih belum setinggi ilmu Mahisa Murti. Tetapi jika kalian berdua bertempur bersama-sama maka aku tentu tidak akan dapat mengimbangi. Kalian berdua memiliki kemampuan menyerang dari jarak jauh. Aku masih mampu menghindar jika Mahisa Murti saja yang menyerangku, tetapi jika kalian berdua menyerang bersama-sama, maka aku tentu akan dapat kalian hancurkan. Sementara itu, aku tidak ingin melakukannya atas kalian. Baik kalian berdua maupun salah seorang di antara kalian." Empu Sidikara termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, "Jangan berbohong. Kau tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Aku sudah menduga bahwa kalian tidak akan mempercayainya. Tetapi jangan licik. Beri aku kesempatan menunjukkan kepada kalian apakah aku dapat berbuat demikian atau tidak." Mahisa Murti dan Empu Sidikara tidak menjawab. Sementara itu, ia melihat orang itu mengatupkan kedua telapak tangannya. Namun sejenak kemudian, orang itu telah menghentakkan tangannya ke arah sebatang pohon gayam yang tumbuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. Dari telapak tangannya yang terbuka itu seakan-akan telah meluncur bola api sebesar buah jeruk pecel meluncur dengan cepat ke arah pohon gayam itu. Bola api yang berwarna merah kebiru-biruan. Namun demikian bola api itu menyentuh selembar daun pada pohon gayam itu, maka meledaklah bunga api sebesar gubuk kecil yang terdapat di tengah-tengah sawah untuk berteduh para petani dari teriknya matahari yang menyengat punggung di saat mereka bekerja di sawah di tengah hari. Mahisa Murti dan Empu Sidikara memang terkejut. Mereka menjadi semakin yakin bahwa lawannya berilmu sangat tinggi. Kedua orang itu bagaikan membeku ketika mereka melihat bunga api itu kemudian padam. Ternyata cabang daun pohon gayam itu telah habis terbakar. Sementara cabang dan ranting-ranting masih nampak membara. Namun kemudian cabang-cabang pohon gayam itu beruntuhan jatuh di tanah. Namun dengan meledaknya bunga api itu, Mahisa Murti dan Empu Sidikara sempat melihat wajah orang itu sekilas. Bukan sekedar bayangan di kegelapan.
Tetapi mereka dapat melihat wajah itu dengan jelas. Wajah seorang yang umurnya tentu sudah melampaui pertengahan abad. Meskipun demikian, dengan kesadaran bahwa orang itu berilmu sangat tinggi, maka Mahisa Murti dan Empu Sidikara tidak dapat ingkar. Jika mereka masih harus bertempur, maka mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, apapun yang akan terjadi atas mereka. Tetapi keduanya menjadi heran. Orang itu nampaknya tidak mempersiapkan dirinya untuk meneruskan pertempuran. Sambil melangkah surut orang itu berkata, "Sayang, aku tidak dapat meneruskan pertempuran ini. Seperti sudah aku katakan, aku tidak ingin membinasakan kalian atau salah seorang dari kalian. Karena menurut pendapatku, kehadiran kalian ternyata sangat berarti bagi orang banyak. Telah banyak yang kalian lakukan untuk kepentingan sesama. Karena itu, maka keinginanku untuk membuat perbandingan ilmu sudah aku anggap cukup. Aku sudah tahu seberapa tinggi tingkat kemampuan Mahisa Murti. Karena itu, aku mohon diri. Aku minta maaf jika aku sudah melukaimu, Mahisa Murti. Tanpa melukaimu, maka kau tentu tidak akan sampai kepada puncak kemampuanmu. Salam buat Mahendra, Arya Kuda Cemani, Mahisa Pukat dan seluruh keluarga mereka termasuk para penghuni Padepokan Bajraseta." Orang itu tidak menunggu jawaban. Sejenak kemudian, orang itu seakan-akan melayang mundur. Semakin lama semakin jauh, sehingga akhirnya hilang di dalam kegelapan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun lukanya ternyata masih juga terasa nyeri. Ketika Mahisa Murti berdesis menahan pedih luka di lengan dan pundaknya, maka Empu Sidikara pun berkata, "Lukamu perlu diobati. Mungkin luka itu berbahaya sehingga orang itu tidak merasa perlu untuk menyerangku dengan ilmunya yang lain." "Aku tidak terpengaruh oleh racun," berkata Mahisa Murti. "Mungkin ia mempunyai sejenis racun yang lain," desis Empu Sidikara. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, menilik titik-titik darah yang keluar dari luka, agaknya luka itu justru tidak beracun. Empu Sidikara mengangguk-angguk. Ketika ia melihat luka itu, ia memang menduga bahwa luka itu tidak dikotori oleh racun. Tetapi Empu Sidikara masih ingin melihat luka itu di tempat yang lebih terang. Karena itu, maka ia pun mengajak Mahisa Murti untuk kembali memasuki kota. Di beberapa regol halaman terdapat oncor yang dapat menerangi luka itu. Ketika Empu Sidikara melihat luka Mahisa Murti di bawah cahaya oncor di sebuah regol rumah yang besar, ternyata bahwa luka itu menurut pengamatan Empu Sidikara memang tidak beracun. Nampaknya orang itu memang tidak berniat buruk, desis Empu Sidikara kemudian, Mahisa Murti mengangguk. Katanya, "Mungkin. Menurut perhitunganku, ia akan dapat berbuat lebih banyak dari yang dilakukannya itu. Agaknya orang itu benar-benar ingin menjajaki kemampuanku sampai ke puncak." "Lalu, menurut pendapatmu, apa maksudnya melakukan penjajagan sampai tuntas?" bertanya Empu Sidikara. Mahisa Murti menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu. Ia datang dan pergi begitu saja. Tetapi agaknya orang itu mempunyai hubungan dengan anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani," berkata Empu Sidikara. "Aku juga melihat unsur itu," jawab Mahisa Murti. "Unsur itu jelas ada. Ketika kau berkelahi dengan anak itu, aku tidak dapat melihat dengan utuh. Tetapi aku dapat melihat kesamaan itu," berkata Empu Sidikara. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Empu Sidikara waktu itu memang sibuk dengan Mahisa Pukat. Namun ia dapat segera mengenali kesamaan unsur yang ada di antara kedua lawan Mahisa Murti itu meskipun pada tataran yang jauh berbeda. "Sudahlah," berkata Empu Sidikara, "kita akan pulang. Bukankah Mahisa Semu dan Mahisa Amping menunggumu di rumah Arya Kuda Cemani? Dengan luka di bahu dan di pundak. Lalu, apakah anak-anak itu dibiarkan di sana, sementara besok kau merencanakan kembali ke Padepokan Bajraseta?" "Aku ingin pulang ke rumah ayah lebih dahulu untuk sekedar membersihkan darah yang mengering di sekitar luka, agar bekasnya tidak nampak terlalu menarik perhatian." "Tetapi luka itu sendiri tidak akan hilang dalam sekejap," berkata Empu Sidikara. Meskipun demikian setelah dibersihkan, kesannya akan berbeda sekali. Empu Sidikara memang tidak berkeberatan. Karena itu, maka mereka pun segera berjalan kembali ke rumah Mahendra. Ketika Mahendra melihat anaknya yang terluka, maka ia pun menjadi sangat terkejut. Dengan serta-merta maka ia pun bertanya, "Apa yang terjadi?" "Biarlah Empu Sidikara bercerita ayah,
Aku akan membersihkan lukaku lebih dahulu. Kau memerlukan air hangat, berkata ayahnya. Aku akan merebusnya, jawab Mahisa Murti. Demikianlah ketika Mahisa Murti sibuk di dapur bersama pembantu di rumah Mahendra sebelum mandi dan membersihkan lukanya, maka Empu Sidikara telah bercerita tentang orang yang aneh, yang menemui mereka di Bulak Panjang sedikit di luar kota. Empu Sidikara menceritakan apa yang telah terjadi dari awal sampai akhir. Empu Sidikara juga bercerita tentang pohon gayam yang terbakar. Terakhir Empu Sidikara menyampaikan salam dari orang yang aneh itu sebelum ia menghilang di kegelapan. Orang itu tentu berilmu sangat tinggi, berkata Mahendra. Namun nampaknya ia memang tidak berniat buruk, sahut Empu Sidikara. Mudah-mudahan ia memang tidak berniat buruk, sahut Mahendra sambil mengangguk-angguk. Jika ia berniat buruk, tentu ia sudah melakukannya, karena ia memang mempunyai kesempatan untuk itu, berkata Empu Sidikara selanjutnya. Sementara Empu Sidikara berbincang dengan Mahendra, maka Mahisa Murti pun telah mandi dan membersihkan luka-lukanya dengan air hangat. Baru kemudian ia ikut berbincang di ruang dalam sejenak. Karena kemudian ia pun teringat akan Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Sudah terlalu malam. Amping tentu sudah mengantuk, berkata Mahisa Murti. Baiklah. Pergilah ke rumah Arya Kuda Cemani. Agaknya di sana masih ada beberapa orang keluarganya yang berjaga-jaga. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti pun telah pergi ke rumah Arya Kuda Cemani untuk mengambil Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Sekaligus untuk minta diri, karena di hari berikutnya Mahisa Murti dan kedua orang adik angkatnya itu akan meninggalkan Singasari kembali ke Padepokan Bajraseta yang jaraknya terhitung panjang. Singasari akan terasa sepi, berkata Mahisa Pukat. Bukankah kau akan segera kembali ke dalam kesibukanmu sehari-hari? Bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab Mahisa Pukat, tetapi rasa-rasanya sepeninggal Kakang Mahisa Bungalan yang begitu tergesa-gesa, dan besok kau bersama Mahisa Semu dan Mahisa Amping, aku akan tinggal sendiri di Singasari. Tentu tidak, Empu Sidikaralah yang menyahut, di sini ada Ki Mahendra. Lebih dari itu, kau tidak lagi sendiri di Singasari yang ramai ini. Mahisa Pukat tersenyum. Mahisa Murti juga tersenyum meskipun landasannya berbeda. Namun Mahisa Pukat dan Arya Kuda Cemani tidak dapat menahan Mahisa Murti lebih lama lagi. Mereka terpaksa melepaskan Mahisa Murti esok meninggalkan Singasari kembali ke Padepokan Bajraseta. Namun dalam pada itu, meskipun Mahisa Murti sudah membersihkan diri, tetapi luka-lukanya masih juga dapat dilihat oleh Mahisa Pukat dan Arya Kuda Cemani. Tetapi Mahisa Murti tidak mengatakan selengkapnya sebagaimana yang terjadi. Ia hanya mengatakan dengan singkat bahwa di Bulak Panjang telah terjadi perselisihan karena salah paham. Tetapi siapa yang dapat melukaimu itu? Bertanya Arya Kuda Cemani. Begitu tiba-tiba di luar kesiapanku, jawab Mahisa Murti, tetapi tidak apa-apa. Kau apakan orang itu? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu pergi dengan sendirinya, jawab Mahisa Murti. Namun katanya kemudian, satu kejadian yang tidak penting. Mahisa Pukat dan Arya Kuda Cemani memang tidak bertanya lebih jauh. Agaknya Mahisa Murti sendiri juga tidak menaruh banyak perhatian terhadap garis-garis luka di lengan dan pundaknya itu. Sementara itu, Amping memang sudah menjadi sangat mengantuk. Sekali-sekali matanya sudah terpejam sedangkan kepalanya terangguk-angguk. Karena itu, maka Mahisa Murti pun segera minta diri. Juga minta diri karena di keesokan harinya ia akan kembali ke Padepokan Bajraseta. Malam itu Empu Sidikara tidur di rumah Mahendra. Ia tidak kembali ke Kasatriyan, karena esok pagi ia akan menunggui keberangkatan Mahisa Murti kembali ke Padepokan Bajraseta. Empu Sidikara memang sudah minta izin untuk itu, sekaligus mengantar Mahisa Murti yang mohon diri kepada Pangeran Kuda Pratama. Pagi-pagi benar Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping sudah bersiap. Sementara mereka sudah berada di halaman, Empu Sidikara masih sempat berdesis, aku tidak akan memberimu obat. Luka-lukamu akan sembuh dengan sendirinya, karena di dalam tubuhmu telah terdapat obat untuk segala macam penyakit. Ah, kau, desis Mahisa Murti. Namun Empu Sidikara menjawab dengan bersungguh-sungguh, aku berkata sebenarnya. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, bukan aku yang mempunyai kelebihan. Tetapi obat-obatmu. Atau bahkan sentuhan tanganmu sudah cukup menyembuhkan segala macam penyakit.
Jika benar, tentu aku akan merasa bahagia sekali, desis Empu Sidikara. Mahisa Murti pun tertawa. Demikian pula Empu Sidikara. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya pun meninggalkan istana Singasari. Mereka telah meninggalkan pesan pula, agar ayahnya tidak mengatakan yang sebenarnya, kenapa ia terluka. Kau harus sering datang kemari Mahisa Murti, desis ayahnya di muka regol samping halaman istana, barangkali aku tidak akan dapat sering mengunjungi padepokan Bajraseta. Baik ayah. Biar aku saja yang datang kemari. Ayah sebaiknya tidak melakukan pekerjaan atau perjalanan yang meletihkan, jawab Mahisa Murti. Mahendra menepuk bahu anaknya. Kemudian mengelus kepala Mahisa Semu dan Mahisa Amping sambil berkata, kalian harus berbuat sebaik-baiknya untuk mempersiapkan masa depan kalian yang panjang nanti. Keduanya mengangguk hormat. Mahisa Semu berdesis perlahan, kami mohon restu. Demikianlah, maka sejenak kemudian bertiga mereka telah berpacu meninggalkan istana. Untuk beberapa lama mereka menyusuri jalan-jalan ramai di kota raja. Namun kemudian mereka pun telah meluncur lewat pintu gerbang kota. Jalan memang tidak lagi terlalu ramai, sehingga mereka dapat berkuda lebih cepat lagi. Meskipun demikian mereka tidak berpacu dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Selain debu yang berhamburan, mereka dapat menimbulkan kecelakaan karena kuda-kuda mereka yang kurang terkendali. Seperti biasanya maka Mahisa Amping telah melarikan kudanya di paling depan. Cahaya matahari pagi yang cerah menimpa dedaunan yang masih basah oleh embun, membuat Mahisa Amping merasa semakin segar, sesegar kudanya yang tegar. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping telah menarik kendali kudanya, sehingga kudanya itu pun terkejut. Dengan serta-merta kudanya itu pun telah berhenti, sekali berputar namun kemudian Mahisa Amping berhasil menenangkannya. Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun terkejut. Dengan cepat mereka mendekat. Namun kuda Mahisa Amping telah menjadi tenang kembali. Apa yang telah terjadi? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Amping mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, aku tidak tahu kakang. Tiba-tiba saja aku ingin menghentikan kudaku. Tanganku serasa bergerak sendiri menarik kendali kudaku. Aku sendiri bahkan terkejut karenanya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, satu getar isyarat bagimu. Coba Amping, lihat, apakah kau mengenali isyarat itu lebih dari sekedar terkejut dan menarik kendali kuda? Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, apa maksud kakang? Amping, lihat ke dalam dirimu sendiri. Tumbuhkan pertanyaan di dalam dirimu, kenapa kau harus menarik kendali kudamu, berkata Mahisa Murti. Aku tidak tahu maksud kakang, desis Mahisa Amping. Lihat kembali getar isyarat itu Amping. Apa yang harus aku lakukan, bertanya Mahisa Amping kebingungan. Kau harus memusatkan nalar budimu. Bangkitkan kembali getar isyarat itu. Lihatlah ke kedalamannya. Kita harus mengurai dan menemukan artinya. Aku tidak tahu, jawab Mahisa Amping kebingungan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat memaksa Mahisa Amping untuk melakukan sesuatu yang tidak dimengertinya. Dengan nada rendah Mahisa Murti itu pun berkata, sudahlah. Pada saatnya kau akan mengetahuinya apa artinya getaran yang timbul di dalam dadamu. Pada saat berikutnya kau tentu akan dapat mempelajari untuk dapat menangkap maksud dari getaran yang timbul di dalam dadamu itu. Mahisa Amping memang mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengerti dengan jelas, apa yang telah terjadi dengan dirinya itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, marilah. Kita melanjutkan perjalanan. Ketika Mahisa Amping akan mendahului lagi, maka Mahisa Murti pun berkata, kita bersama-sama Amping. Mahisa Amping mengerti maksud Mahisa Murti. Karena itu, maka ia pun tidak lagi melarikan kudanya jauh mendahului Mahisa Murti dan Mahisa Semu. Beberapa ratus patok telah berlalu. Ternyata mereka tidak menjumpai persoalan yang dapat menghambat perjalanan mereka. Ketika mereka melewati sebuah pasar yang tidak terlalu ramai, karena nampaknya hari itu bukan hari pasaran, mereka tidak berhenti. Beberapa orang yang ada di pasar itu memandangi mereka dengan dahi berkerut. Namun ketiga orang berkuda itu berjalan terus. Sekali-sekali Mahisa Amping memang berpaling dan bahkan memandang berkeliling. Tiba-tiba saja dahinya berkerut ketika ia melihat seseorang yang berdiri termangu-mangu di sebelah pintu gerbang pasar.
Sekali lagi hampir di luar sadarnya, ia menarik kembali kudanya. Karena kudanya memang tidak berlari kencang, maka kudanya pun segera berhenti. Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun berhenti di sebelah menyebelahnya. Dengan kening berkerut Mahisa Murti pun bertanya, kenapa kau berhenti lagi dengan tiba-tiba? Mahisa Amping termangu-mangu sejenak namun kemudian katanya, aku melihat orang berdiri di sebelah pintu gerbang pasar. Begitu aku melihatnya, rasa-rasanya jantungku bergetar semakin cepat. Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun serentak telah berpaling ke arah pintu gerbang pasar. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya, orang yang bersandar pagar itu? Bukan, jawab Mahisa Amping. Yang mana? Desak Mahisa Semu. Mahisa Amping tidak segera menjawab. Tetapi orang yang dilihatnya itu sudah tidak ada di tempatnya. Apakah ia masih ada di sana? Bertanya Mahisa Murti pula. Mahisa Amping pun menggeleng. Katanya, orang itu sudah pergi. Bukankah kau tidak tidur dan bermimpi sambil berkuda? Bertanya Mahisa Semu. Aku melihat sebenarnya. Dan aku tidak tahu kenapa aku menjadi berdebar-debar. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, marilah, kita lanjutkan perjalanan kita. Mahisa Amping tidak menjawab. Namun mereka pun kemudian telah melanjutkan perjalanan. Kuda-kuda itu tidak berlari terlalu cepat. Bahkan sepanjang perjalanan Mahisa Amping menjadi tegang. Tetapi Mahisa Murti pun berkata, jangan gelisah, Amping. Tidak akan ada hambatan di sepanjang perjalanan kita. Mahisa Amping mengangguk kecil. Tetapi bagaimanapun juga Mahisa Amping masih saja memikirkan gejolak perasaannya yang kurang dimengertinya sendiri. Di perjalanan yang panjang itu, maka ketiganya pun telah berhenti dan beristirahat di sebuah kedai. Bukan kedai yang pernah disinggahinya. Tetapi justru kedai yang lain, yang sama sekali asing bagi Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya. Di kedai itu ternyata mereka mendapat pelayanan yang baik. Pemilik kedai itu cukup ramah. Demikian pula pembantu-pembantunya yang melayani para pembelinya. Di kedai itu juga tidak dijumpai anak-anak muda yang minum tuak dan bertingkah laku kurang mapan. Mereka memang melihat 2-3 orang anak muda yang ada di kedai itu. Namun nampaknya mereka adalah anak-anak muda yang sedang bepergian. Sikapnya pun wajar. Jika anak-anak muda itu nampak cerah dan gembira, bahkan sekali-sekali terdengar mereka tertawa, justru menunjukkan kemudaan mereka. Namun sikap mereka tidak berlebihan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun masih muda juga. Tetapi rasa-rasanya masa mudanya sudah lewat. Ia tidak lagi berada dalam suasana sebagaimana anak-anak muda itu. Ia tidak lagi berkumpul bersama anak-anak muda sebayanya, bergurau dan bergembira menikmati satu masa yang penuh gairah. Tetapi Mahisa Murti tidak menyesal. Ia telah dengan sengaja terjun ke satu dunia yang dipilihnya. Untuk beberapa lama mereka duduk di kedai itu menikmati minuman dan makanan yang kebetulan sesuai dengan selera mereka. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping telah bangkit berdiri. Wajahnya menjadi tegang memandang ke jalan yang membujur di hadapan kedai itu. Apa yang kau lihat? Bertanya Mahisa Murti. Orang berkuda itu, jawab Mahisa Amping. Yang baru saja lewat, bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab anak itu. Siapa? Bertanya Mahisa Semu pula. Yang berdiri di sebelah pasar itu, jawab Mahisa Amping. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak melihat wajah orang berkuda yang lewat di depan kedai itu. Justru saat Mahisa Murti baru meneguk minumannya. Apalagi ia tidak mengira bahwa orang berkuda itu adalah orang yang telah menarik perhatian Mahisa Amping di dekat pasar itu. Sudahlah, berkata Mahisa Murti kemudian, jangan hiraukan lagi orang itu. Mahisa Amping yang telah duduk kembali itu mengangguk. Tetapi nafasnya menjadi terengah-engah seperti seseorang yang baru saja berlari-lari menempuh jarak yang panjang. Minumlah, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Amping pun kemudian mengangkat mangkuknya dan minum beberapa teguk. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, mereka pun telah meneruskan perjalanan mereka. Mereka tidak lagi merasa haus dan lapar. Demikian juga kuda-kuda mereka. Namun demikian, meskipun tidak dikatakan kepada kedua adik angkatnya, Mahisa Murti menjadi sangat berhati-hati. Bagaimanapun ia tidak dapat melepaskan perhatiannya kepada sikap Mahisa Amping.
Apalagi ketika ia meraba goresan lukanya yang meskipun tidak lagi terlalu menarik perhatian orang lain, namun masih terasa sedikit nyeri jika tersentuh ujung-ujung jarinya. Apakah orang itu yang aku temui di luar pintu gerbang kota Singasari? Pertanyaan itu timbul pula di hati Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti sama sekali tidak nampak menjadi gelisah. Sesaat kemudian, maka kuda-kuda mereka telah berlari-lari di sepanjang bulak. Tetapi sekali-sekali mereka menyusup di antara padukuhan-padukuhan yang bertebaran di antara kotak-kotak sawah yang luas, seperti onggokan pulau-pulau di tengah-tengah lautan yang tenang. Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya ternyata memang tidak mengalami hambatan apapun. Mereka telah melampaui kedai yang mereka singgahi saat mereka berangkat. Tetapi kedai itu ternyata tutup. Agaknya memang terjadi perubahan-perubahan tatanan kehidupan di lingkungan itu. Apakah Kakang akan singgah? Bertanya Mahisa Semu. Mahisa Murti memang memperlambat lari kudanya. Tetapi sebenarnya ia tidak berniat untuk berhenti. Namun dua orang yang berdiri di pinggir jalan tiba-tiba telah melambaikan tangannya sambil berkata, "Anak-anak muda. Kenapa kalian tidak singgah?" Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya pun telah berhenti. Bahkan mereka telah berloncatan turun. Antara ingat dan tidak ingat mereka mengenali kedua orang itu. Mereka ikut mengerumuninya saat terjadi keributan di kedai yang tutup itu. "Kedai itu tutup," desis Mahisa Murti. "Untuk sementara," jawab salah seorang dari mereka. "Kenapa?" bertanya Mahisa Murti. "Penghuni padukuhan ini tidak ingin melihat kehidupan yang muram itu lagi. Karena itu, maka pemilik kedai itu harus merubah wajah kedainya," jawab orang itu. "Bagaimana dengan Ki Bengkel dan para bebahu?" bertanya Mahisa Murti. "Mereka sudah berubah," jawab orang itu. "Syukurlah," desis Mahisa Murti, "mudah-mudahan segala sesuatunya akan tetap baik untuk seterusnya." Namun Mahisa Murti memang tidak dapat singgah di padukuhan itu meskipun kedua orang itu menganjurkan agar mereka singgah di rumah Ki Bekel. "Ki Bekel tentu akan senang sekali menerima kehadiran kalian di rumahnya," berkata orang itu. "Terima kasih. Lain kali kami akan singgah. Agaknya kami akan sering melalui jalan ini," jawab Mahisa Murti. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun segera melanjutkan perjalanannya bersama kedua adik angkatnya. Namun rasa-rasanya mereka ikut bergembira bahwa satu perubahan telah terjadi di padukuhan itu. Bahkan Ki Bekel pun telah turut berubah pula. Di perjalanan selanjutnya, mereka memang tidak mengalami hambatan apapun meski Mahisa Murti masih tetap berhati-hati. Mahisa Amping pun tidak lagi nampak gelisah sekali. Bahkan anak itu mulai banyak berbicara sebagaimana kebiasaannya. Ketika mereka kemudian memasuki jalan yang langsung menuju ke regol padepokan mereka, maka jantung mereka rasa-rasanya telah dibasahi dengan air embun yang sejuk. Kedatangan mereka disambut oleh seisi padepokan Bajra serta dengan perasaan syukur. Perjalanan yang panjang telah mereka selesaikan dengan selamat. Bahkan mereka sampai di padepokan lebih awal dari kedatangan Mahendra dan Empu Sidikara pada kunjungan mereka yang terakhir. Setelah mandi dan berbenah diri serta beristirahat sejenak, maka mereka pun duduk di pendapa bangunan induk padepokan mereka bersama Wantilan dan Sambega serta beberapa orang cantrik. Sementara itu lampu minyak yang menyala di tengah-tengah pendapa itu bergoyang dihembus angin yang melintas. Banyak hal yang dapat diceritakan oleh Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Mahisa Amping tidak henti-hentinya bercerita tentang pernikahan Mahisa Pukat yang meriah. Upacara-upacara yang sebagian besar belum pernah disaksikan. Namun Mahisa Amping juga bercerita tentang perkelahian antara Mahisa Murti dengan seorang anak muda yang merasa tersinggung oleh pernikahan Mahisa Pukat itu. Mereka yang mendengarkan Mahisa Amping bercerita hanya tersenyum-senyum saja. Mereka memang mengenal Mahisa Amping yang banyak berbicara itu. Ketika malam menjadi larut, Mahisa Amping pun mulai mengantuk. Mahisa Semu pun nampak letih. Sehingga dengan demikian, maka Mahisa Murti telah minta agar mereka beristirahat. "Tidurlah. Kalian tentu letih dan mengantuk." Mahisa Amping memandang Mahisa Semu sekilas. Ketika ia melihat Mahisa Semu mengangguk, maka Mahisa Amping pun kemudian beringsut dan meninggalkan pertemuan itu bersama Mahisa Semu. Baru kemudian Mahisa Murti pun menceritakan apa yang dialaminya di Singasari pada malam hari menjelang keberangkatannya kembali ke padepokan Bajra Seta di pagi harinya.
Mahisa Murti pun bercerita tentang isyarat yang tergetar di dada Mahisa Amping namun yang tidak dapat ditangkap dan apalagi diterjemahkannya. Wantilan, Sambega dan beberapa orang cantrik yang ikut berkumpul di pendapa itu mengerti maksud Mahisa Murti. Mereka harus berhati-hati menghadapi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Orang yang dilihat oleh Mahisa Amping di regol pasar dan kemudian melintas di depan kedai itu mungkin adalah orang yang bertemu dengan Mahisa Murti di luar gerbang kota di Singasari. Orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari ilmu Mahisa Murti. Tetapi kita tidak perlu terlalu cemas, berkata Mahisa Murti, kita tidak pernah melakukan satu perbuatan yang dengan sengaja mengganggu orang lain. Yang mendengarkan keterangan Mahisa Murti itu mengangguk-angguk. Mereka memang tidak mengganggu orang lain. Jika hal itu pernah dilakukan Sambega, namun itu sudah lewat, sehingga hal seperti itu tidak lagi dilakukan. Di hari-hari berikutnya, maka kehidupan di padepokan itu berjalan wajar. Tidak ada persoalan-persoalan yang dapat mengeruhkan kehidupan di padepokan itu. Kerja, latihan-latihan dan peningkatan pengetahuan berlangsung dari hari ke hari. Namun dalam pada itu, seseorang selalu mengawasi kehidupan di padepokan itu dari hari ke hari. Orang itu tahu benar, bahwa sekali-sekali Mahisa Murti keluar dari padepokannya untuk berbagai macam keperluan. Kadang-kadang pergi ke padukuhan-padukuhan sebelah menyebelah untuk melakukan hubungan agar kehidupan di padepokan itu tidak terpisah dari lingkungan di sekitarnya. Sementara itu anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya masih banyak yang ikut menyadap ilmu di padepokan Bajraseta. Karena itu, maka pada satu saat, orang itu memang berkesempatan untuk menemui Mahisa Murti ketika Mahisa Murti kembali dari padukuhan di sebelah padepokannya. Mahisa Murti memang terkejut. Ia pun segera dapat mengenali bahwa orang itu adalah orang yang pernah menemuinya dan bahkan melukainya di luar gerbang kota Singasari. Ketika orang itu membakar sebatang pohon gayam, maka Mahisa Murti sempat melihat dengan jelas wajah orang itu. "Kau," desis Mahisa Murti. Orang itu tersenyum. Katanya, "Iya. Aku memang sengaja ingin menemuimu seorang diri." "Kaukah yang mengikuti perjalananku dari Singasari beberapa hari yang lalu?" bertanya Mahisa Murti. Orang itu menggeleng sambil menjawab, "Bukan aku." Wajah Mahisa Murti berkerut. Ia tidak melihat perubahan wajah orang itu. Karena itu, maka Mahisa Murti berkata, "Aku memang mencurigaimu bahwa kau telah mengikuti aku saat itu. Aku berkata sesungguhnya, bahwa bukan aku yang mengikutimu. Tetapi aku tahu siapa orang itu." "Siapa?" bertanya Mahisa Murti. "Orang berilmu tinggi. Ia ingin melihat padepokanmu." "Sekarang orang itu kembali ke Singasari," jawab orang itu. "Untuk apa?" bertanya Mahisa Murti. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau telah membuat persoalan dengan orang itu. Orang itu bukan seorang yang berhati lapang. Karena itu, maka tentu timbul niatnya untuk membuat perhitungan denganmu." "Apa yang telah aku lakukan?" bertanya Mahisa Murti. "Mungkin kau tidak sengaja melakukannya. Tetapi akibatnya tidak akan baik buatmu," berkata orang itu. "Ya. Tetapi apa yang telah aku lakukan?" bertanya Mahisa Murti pula. "Kau telah berkelahi melawan anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani," jawab orang itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Iya. Tetapi bukankah saat itu tidak ada jalan yang terbaik yang harus aku lakukan terhadap anak muda itu? Tentu tidak sepantasnya jika Mahisa Pukat sendiri turun ke medan justru ia sudah dalam pakaian upacara di saat pernikahannya." "Kau memang tidak bersalah," jawab orang itu, "tetapi orang itu tidak akan dapat mengerti." "Orang itu siapa?" "Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani," bertanya Mahisa Murti. "Bukan saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Seandainya ia akan menuntut balas, maka ia tidak akan dapat mengalahkanmu," jawab orang itu. "Jadi siapa?" desak Mahisa Murti. "Guru anak yang kau kalahkan itu. Ia tidak berguru kepada ayahnya sendiri. Ia berguru kepada seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Namun ternyata anak muda itu tidak dapat mengalahkanmu. Tentu juga tidak dapat mengalahkan Mahisa Pukat. Karena itu maka ia menjadi sakit hati. Sementara itu, ia bukan orang yang lapang dada," berkata orang itu. "Apakah Kisanak guru anak muda yang telah aku kalahkan itu karena aku melihat unsur ilmu Kisanak mempunyai persamaan dengan unsur ilmu anak muda itu?"
Sudah aku katakan bahwa orang itu bukan aku. Orang yang mengikutimu karena ia ingin melihat tempat tinggalmu itu bukan aku, jawab orang itu. Jadi bagaimana? Aku menjadi bingung. Jika demikian, apa maksud Kisanak sebenarnya? Bertanya Mahisamurti. Anak muda, berkata orang itu, kau adalah anak muda yang luar biasa. Pada umurmu yang muda itu, kau memiliki segala-galanya. Ilmu yang jarang ada duanya. Namun meskipun demikian, setelah aku menjajaki ilmumu sampai ke puncak, maka kau tidak akan mampu melawan guru anak muda yang telah kau kalahkan itu. Apa hubungan Kisanak dengan orang itu justru karena persamaan ilmu yang aku lihat, bertanya Mahisamurti. Aku saudara seperguruannya. Aku saudara tua seperguruan dari orang yang mendendammu. Anak muda yang kau kalahkan itu adalah murid adik seperguruanku. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya, jadi apa yang sebenarnya Kisanak inginkan? Apakah yang Kisanak kehendaki dari aku? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan nada dalam ia pun berkata, aku sudah berbicara dengan Arya Kuda Cemani. Aku bahkan sudah berbicara dengan Ki Mahendra. Karena itu, maka aku sudah mengetahui banyak hal tentang kau, Mahisamurti. Mahisamurti termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak segera percaya pada kata-kata orang yang belum dikenalnya dengan baik itu, selain ia tidak dapat mengingkari bahwa orang itu memang berilmu sangat tinggi. Dalam pada itu, maka orang itu pun berkata, Mahisamurti. Setelah aku berbicara dengan Ki Mahendra dan Arya Kuda Cemani, maka aku berpendapat bahwa kau adalah seorang anak muda yang pantas dikagumi. Kau telah banyak melakukan sesuatu bagi banyak orang. Bahkan pada suatu saat kau pernah melakukan tapang rame bersama Mahisapukat. Kau bahkan banyak memberikan pengorbanan bagi sesama. Kau juga telah banyak berkorban bagi saudaramu, Mahisapukat. Antara lain juga saat kau bertempur dengan anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Murid saudara seperguruanku itu. Mahisamurti masih saja termangu-mangu. Tetapi ia merasa ketika ia memberitahukan bahwa ia telah bertempur dengan orang yang tidak dikenalnya di luar kota Singasari, ayahnya sama sekali tidak memberikan kesan bahwa ia pernah berbicara dengan orang yang melukainya. Karena itu, maka Mahisamurti itu pun bertanya, kapan Kisanak bertemu dengan ayah? Setelah kau berangkat meninggalkan Singasari, jawab orang itu. Tetapi bagaimana Kisanak mengetahui bahwa saudara seperguruan Kisanak itu mengikuti aku untuk melihat padepokanku di sini? Bertanya Mahisamurti pula. Itu adalah bagian dari kegiatanku. Aku tidak dapat menceritakannya, jawab orang itu. Mahisamurti memang tidak mendesaknya. Tetapi ia bertanya, sekarang, apakah yang Kisanak inginkan? Mahisamurti, berkata orang itu, semakin banyak aku mengetahui tentang kau, maka semakin ingin aku ikut mencampuri persoalanmu dengan saudara seperguruanku itu. Aku tidak ingin bahwa kau yang telah banyak berbuat baik bagi banyak orang itu, justru akan mengalami kesulitan. Sebagaimana aku katakan, bahwa saudara seperguruanku itu pada suatu saat, tentu akan datang kepadamu. Sementara itu aku tahu bahwa ilmunya lebih tinggi dari ilmumu. Mahisamurti termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya, tetapi sebenarnya lah bahwa kau mempunyai kemungkinan yang lebih baik dari saudara seperguruanku. Bekal yang kau miliki lebih banyak. Jika saja ada yang membantumu, maka kemampuanmu dengan cepat akan meningkat. Apalagi jika seseorang dengan tepat membantumu meloncati satu tataran yang kini seolah-olah membatasi kemungkinan perkembangan ilmumu. Mahisamurti mengerutkan dahinya. Dengan nada datar ia bertanya, apakah Kisanak melihat batas itu? Adalah kebetulan, bahwa aku berdiri di atas tataran itu, sehingga aku sempat melihatnya. Sementara ini, tidak ada orang yang mampu melihatnya karena tidak ada orang yang memiliki kelebihan darimu. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, Mahisamurti, bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Tetapi jika ada kesan seperti itu, maka maksudku semata-mata untuk mengatakan bahwa aku dapat membantumu untuk meloncat pada satu tataran menembus batas yang selama ini seakan-akan tidak memberi kemungkinan lagi bagimu untuk berkembang. Maksud Kisanak? Bertanya Mahisamurti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku menawarkan diri untuk membantumu menembus batas itu, jawab orang itu. Mahisamurti tidak segera menjawab.
Untuk sejenak ia termenung. Seolah-olah ia meyakinkan dirinya, apakah yang dikatakan oleh orang itu benar-benar akan dapat dilakukan. Namun orang itu pun kemudian berkata, tetapi Mahisa Murti, jika kau benar-benar mampu menembus batas ilmumu yang sekarang, sehingga kau akan mendapat kesempatan untuk membubung lebih tinggi, sehingga kemampuanmu dapat berada di atas kemampuan saudara seperguruanku, aku minta agar bila saudara seperguruanku itu kelak benar-benar datang kepadamu, kau dapat mengendalikan dirimu. Maksudku, kau hanya akan melawannya sampai batas mengalahkannya. Tidak membunuhnya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara orang itu berkata, aku minta maaf, bahwa permintaan ini aku sampaikan untuk meyakinkanku. Sebenarnya aku percaya, bahwa kau tentu akan berbuat demikian karena kau memang bukan seorang pembunuh. Mahisa Murti memandang orang itu dengan tajamnya. Dengan nada dalam ia pun berkata, jika Kisanak berbaik hati untuk membantuku, maka aku tidak dapat berkata lain kecuali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika kau mempercayai aku Mahisa Murti, maka kita akan berada di dalam sanggar untuk beberapa hari. Bukan berarti bahwa kau tidak dapat keluar sanggar sama sekali. Tetapi waktumu yang beberapa hari itu akan lebih banyak berada di dalam sanggar daripada di luar. Aku akan menjalani laku itu Kisanak, jawab Mahisa Murti. Baiklah. Aku yakin bahwa kau akan mampu menyusul ilmu saudara seperguruanku itu, justru karena bekalmu sudah lengkap, berkata orang itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti telah mempersilahkan orang itu untuk singgah di padepokannya. Mahisa Murti juga ingin bertanya kepada Mahisa Amping, apakah bukan orang itulah yang telah dilihatnya di dekat pintu gerbang pasar? Yang kemudian juga dilihatnya lewat di depan kedai saat Mahisa Murti dan kedua adik angkatnya itu singgah. Ketika kemudian Mahisa Murti dan orang itu memasuki regol padepokan, maka Mahisa Amping tengah berlari-lari di halaman mengajar ayamnya yang terlepas dari kurungan. Namun demikian ia melihat Mahisa Murti datang, maka ia pun berhenti. Mahisa Murti memang menjadi berdebar-debar. Mahisa Amping memandangi orang yang datang itu dengan seksama. Namun sama sekali tidak ada kesan bahwa ia pernah melihat orang itu. Selangkah-selangkah Mahisa Amping mendekat sambil bertanya, apakah Kakang pergi ke padukuhan? Ya, jawab Mahisa Murti. Kakang tidak mengajak aku serta. Aku sudah berjanji kepada Windu, anak padukuhan itu untuk memberinya sepasang ayam kate. Mahisa Murti tertawa. Katanya, bukankah besok atau lusa kau dapat memberikannya? Mungkin anak itu akan datang kemari. Atau kau titipkan saja kepada anak-anak padukuhan yang belajar menjadi pandai besi di perapen itu. Tetapi anak itu menjawab, aku akan datang sendiri ke rumahnya. Ia akan menukarnya dengan sepasang burung merpati gambir. Sambil menepuk pundak Mahisa Amping, Mahisa Murti berkata, besok aku masih akan pergi ke padukuhan lagi. Besok kau boleh ikut. Mahisa Murti terdiam sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah kau mengenal kakek yang datang ini? Mahisa Amping memandangi orang itu dengan seksama. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil berkata, aku belum mengenalnya Kakang. Kenalkan anak manis, berkata orang itu, panggil aku Kakek Wijang. Selamat datang di padepokan kami, Kakek Wijang, berkata Mahisa Amping sambil mengangguk dalam-dalam. Kiai Wijang tersenyum sambil berkata, kau benar-benar anak yang baik. Lalu ia pun bertanya kepada Mahisa Murti, siapakah anak ini? Adikku, jawab Mahisa Murti. Kiai Wijang mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Meskipun demikian Mahisa Murti mengerti bahwa orang itu masih ingin bertanya tentang Mahisa Amping, karena orang itu tentu tahu bahwa ia tidak mempunyai saudara yang lain kecuali Mahisa Pukat. Namun Mahisa Murti itu justru bertanya, apakah ayah tidak pernah bercerita tentang adik-adik angkatku? Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, Ki Mahendra terlalu banyak bercerita tentang dirimu. Mungkin perhatiannya saat itu tidak ada yang tersisa untuk berbicara tentang orang lain. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ayah masih menganggap aku kanak-kanak. Sama sekali tidak, jawab Kiai Wijang. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Sementara itu Mahisa Amping telah menghambur berlari menyusul ayam yang dikejarnya sambil berkata, aku akan menangkap ayam itu Kakang. Mahisa Murti tidak menjawab. Sementara itu Mahisa Amping telah berlari menjauh.
Aku mempunyai dua orang adik angkat, berkata Mahisa Murti kemudian, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Kiai Wijang mengangguk-angguk, sementara Mahisa Murti mengajaknya naik ke pendapa. Kepada Kiai Wijang Mahisa Murti sempat menceritakan kemampuan Mahisa Amping untuk menangkap isyarat. Tetapi ia sendiri tidak menyadarinya. Bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Mahisa Murti pun bercerita juga bagaimana Mahisa Amping menerima isyarat tentang seseorang yang mengikutinya dari Singasari saat Mahisa Murti dan kedua orang adik angkatnya itu pulang dari Singasari. Anak yang luar biasa. Firasatnya tentu tajam sekali. Jika ada seseorang yang dapat membantu mengasahnya, maka anak itu akan dapat menjadi anak yang memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Mudah-mudahan, berkata Mahisa Murti. Orang yang dimaksud anak itu tentu saudara seperguruanku itu, berkata Kiai Wijang. Tetapi kenapa ia tidak berbuat sesuatu ketika aku dalam perjalanan kembali ke Padepokan Bajraseta? Salah satu kelemahannya, ia kurang yakin akan kemampuannya yang sangat tinggi itu. Ia tentu ingin meyakinkan bahwa ia akan dapat mengalahkanmu. Apa yang akan dilakukannya? Bertanya Mahisa Murti. Ia akan mengirimkan orang untuk menjajaki kemampuanmu. Tidak hanya satu orang. Tetapi beberapa. Orang-orang itu tidak akan membunuhmu. Tetapi sekedar mengetahui seberapa tingkat ilmumu. Satu cara yang rumit, desis Mahisa Murti. Ya. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaannya. Tetapi ia juga bukan seorang pembunuh yang sebenarnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa ia tidak pernah membunuh. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian maka ia akan menghadapi dua tataran pertempuran. Ia akan bertemu dengan orang-orang yang sekedar menjajaki ilmunya. Orang-orang itu tentu mencari perkara agar dapat timbul perkelahian. Baru kemudian saudara seperguruan Kiai Wijang itu akan datang untuk membuat perhitungan yang sebenarnya. Demikianlah, maka Mahisa Murti pun kemudian telah memperkenalkan Kiai Wijang dengan Wantilan, Sambega dan para cantrik di padepokannya. Kepada mereka Mahisa Murti mengatakan bahwa Kiai Wijang untuk beberapa hari akan berada di Padepokan Bajraseta. Sebenarnya lah bahwa sejak saat itu Kiai Wijang memang berada di Padepokan. Seperti yang dijanjikan, maka Kiai Wijang benar-benar telah mencoba untuk menghentakkan ilmu Mahisa Murti. Namun untuk 1-2 hari, Kiai Wijang dengan sungguh-sungguh telah melihat, menilai dan menimbang ilmu dan kemampuan Mahisa Murti sendiri. Ia melihat unsur-unsur serta dorongan kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kiai Wijang juga melihat seberapa tinggi tenaga dalam yang ada di dalam diri Mahisa Murti serta seberapa jauh ia mampu mengungkapkannya. Ketika Kiai Wijang merasa sudah cukup teliti menilai kekuatan, tenaga dan kemampuan yang ada di dalam diri Mahisa Murti, maka ia pun berkata, kau mempunyai segala-segalanya anak muda. Kau tinggal melangkah 1 langkah lagi. Maka segala-galanya sudah akan terbuka bagimu. Tetapi yang selangkah itu kadang-kadang memang sulit untuk dilakukan. Bukan karena tidak memiliki daya loncat yang kuat. Tetapi sekedar memerlukan petunjuk, kemana harus melangkah. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, aku memang tidak tahu, apa yang harus aku lakukan. Kau memang masih terlalu muda. Seandainya tidak ada persoalan yang mendesak, maka pada saatnya, kau sendiri akan dapat melihat dan mengerti, apa yang harus kau lakukan untuk meniti jalan menuju ke arah yang benar, sehingga kau akan mampu melangkah mencapai tataran puncakmu, berkata Kiai Wijang, bahkan masih jauh lebih awal dari yang pernah aku capai sebagaimana sekarang ini. Mahisa Murti mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk Kiai. Aku tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa jika aku tidak berhadapan dengan kau yang memiliki segala-galanya. Aku tidak akan dapat mendorong dan menunjukkan apapun juga kepada murid adik seperguruanku itu. Karena ia tidak memiliki bekal yang lengkap sebagaimana kau. Mahisa Murti justru termangu-mangu sejenak. Tetapi di hatinya ia mengucap syukur kepada Yang Maha Agung, yang telah mempertemukannya dengan seorang yang berilmu lebih tinggi dari ilmunya dan yang bersedia menuntunnya untuk mencapai tataran yang lebih tinggi sebagaimana pernah ditemuinya beberapa kali dalam petualangannya. Demikianlah, di hari-hari berikutnya, Mahisa Murti hampir setiap saat berada di dalam sanggarnya. Seisi padepokan itu mengetahui bahwa Mahisa Murti sedang berusaha dengan bekerja keras untuk meningkatkan ilmunya.
Beberapa orang memang menjadi heran bahwa masih ada orang yang memiliki ilmu lebih tinggi dari Mahisa Murti. Namun mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Mahisa Murti memang mengakui bahwa Kiai Wijang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Demikianlah dari hari ke hari, Mahisa Murti seakan-akan semakin terdorong menuju ke pintu yang sudah terbuka. Betapapun berat laku yang harus dijalani, bahkan rasa-rasanya Mahisa Murti harus merangkak di teriknya panas matahari dan di dinginnya embun malam, tetapi semuanya itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun di samping laku yang dijalani, maka Kiai Wijang pun minta agar Mahisa Murti tidak henti-hentinya memohon, agar baginya dibukakan pintu untuk menembus batas tataran tertinggi ilmunya yang seakan-akan sudah mapan di dalam dirinya. Memang terjadi gejolak di dalam diri Mahisa Murti. Jika ia sekali-sekali keluar dari sanggar, maka ia nampak sangat letih. Bahkan seakan-akan untuk menggerakkan tangannya pun Mahisa Murti menjadi segan. Namun demikian ia masuk kembali ke dalam sanggar, maka tenaga dan kekuatannya seakan-akan menjadi pulih kembali, sehingga apapun yang harus dilakukannya, dapat dilakukannya. Di sanggar, Mahisa Murti memang lebih banyak mengungkapkan tenaga di dalam dirinya. Melihat ke kedalaman diri serta segala kemungkinan-kemungkinannya. Upaya untuk semakin mengenali kekuatan di dalam diri serta usaha memancarkannya keluar. Jalinan pernafasan yang mampu mengucapkan getar kekuatan di dalam diri itu. Lebih dari segala-galanya adalah keyakinannya akan kuasa dari Yang Maha Agung. Demikianlah, maka hari-hari pun berlalu, Mahisa Murti nampak semakin letih. Sehingga akhirnya, Mahisa Murti untuk 3 hari 3 malam sama sekali tidak nampak keluar dari sanggarnya. Ketika dengan gelisah Mahisa Semu dan Mahisa Amping bertanya kepada Wantilan, maka jawabnya, Mahisa Murti memang sudah mengatakan bahwa selama 3 hari 3 malam ia akan berada di sanggar. Kita harus menunggu dengan sabar. Keduanya mengangguk-angguk. Namun Mahisa Semu masih bertanya, tetapi bukankah Paman Wantilan percaya kepada orang yang berilmu sangat tinggi itu bahwa ia tidak akan menyulitkan Kakang Mahisa Murti? Wantilan mengerutkan dahinya. Dipandanginya Mahisa Amping sekilas. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Mahisa Amping memandang Mahisa Semu dan Wantilan berganti-ganti. Namun kemudian anak itu justru bertanya, apakah nanti Kakang Mahisa Murti akan memiliki ilmu yang semakin tinggi? Wantilan mengangguk kecil. Katanya, kita berdoa. Semoga kakakmu Mahisa Murti berhasil. Mahisa Amping mengangguk-angguk pula. Sementara itu Wantilan tidak melihat isyarat yang mencemaskan pada sikap Mahisa Amping yang memiliki firasat yang sangat tajam. Namun bagaimanapun juga, seisi padepokan itu memang menanti dengan jantung yang berdebar-debar. Bukan hanya Wantilan, Sambega, Mahisa Semu dan Mahisa Amping saja. Tetapi para cantrik pun rasa-rasanya ingin segera melihat apa yang telah terjadi dengan Mahisa Murti. Sementara itu di dalam sanggar Mahisa Murti tengah memusatkan nalar budinya untuk menggapai hentakan terakhir pada laku yang tengah dijalaninya. Mahisa Murti sudah tidak lagi mempergunakan wadaknya untuk melakukan gerakan-gerakan terakhir. Mahisa Murti justru hanya duduk bersila dengan menyilangkan tangan di dadanya. Matanya terpejam dengan wajah yang sedikit menunduk. Namun dalam pada itu, ia sedang memusatkan kekuatan batinnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang harus diulanginya dan diulanginya. Mahisa Murti seakan-akan menyaksikan dirinya sendiri dengan mata hatinya, bergerak berloncatan, berputaran, menghentak-hentak dan bahkan melayang-layang dengan tangkasnya. Tanpa menggerakkan wadaknya, Mahisa Murti telah meyakinkan dirinya, penguasaan atas semua simpul syarafnya, sehingga semua geraknya benar-benar terkendali oleh kehendaknya. Kesadaran akan dirinya atas semua bagian dari tubuhnya. Penguasaan tenaga dasar di dalam dirinya serta irama pernafasannya yang mengental telah menebarkan getar kekuatan yang tiada taranya, sehingga getar itu seakan-akan telah membuat kulit dan dagingnya menjadi liat. Di mata hatinya, Mahisa Murti melihat dirinya sendiri semakin lama menjadi semakin mantap. Setiap gerak menimbulkan getar dari tenaga dasarnya dalam irama pernafasannya yang mapan. Di belakang Mahisa Murti, Kiai Wijang duduk bersila. Kedua telapak tangannya dilekatkannya di punggung Mahisa Murti. Orang itu seakan-akan ikut melihat apa yang sedang dilakukan oleh Mahisa Murti tanpa unsur kewadagannya itu. Namun Mahisa Murti pun seakan-akan juga mendengar perintah-perintah yang diucapkan oleh Kiai Wijang. Sebenarnya lah perintah-perintah itu memang pernah diucapkan.
Sebelum Mahisa Murti mulai menjalani laku terakhir itu, Mahisa Murti harus melakukan gerakan-gerakan sebagaimana diperintahkan oleh Kiai Wijang. Perintah itu diulanginya beberapa kali, sementara Mahisa Murti melakukannya beberapa kali pula, sehingga akhirnya pada puncak laku yang harus dijalaninya, maka Mahisa Murti justru melakukannya tanpa unsur kewadagannya. Demikian pula setiap perintah yang diucapkan Kiai Wijang sama sekali tidak mempergunakan lagi kata-kata dari lesannya. Demikianlah, ketika segala sesuatunya sudah sampai pada batas tertinggi dari usaha pencapaian oleh Mahisa Murti, maka gerakan-gerakan Mahisa Murti tanpa unsur kewadagannya itu menjadi semakin lamban. Tetapi menjadi semakin mantap. Seakan-akan udara di sekitarnya ikut bergetar dan bergerak sebagaimana Mahisa Murti. Sehingga akhirnya, Mahisa Murti pun sampai pada batasnya. Demikian ia melakukan unsur gerak yang terakhir tanpa wadaknya. Pada tarikan nafasnya yang berat, maka Mahisa Murti pun kemudian telah menghempaskan dirinya, duduk bersila sebagaimana unsur wadaknya. Dalam peningkatan pemusatan nalar budi pada tataran tertinggi, maka Mahisa Murti itu pun seakan-akan telah terangkat dari tempat duduknya, melayang dan bayangan di angan-angan Mahisa Murti dalam wujud dirinya sendiri itu tiba-tiba telah menyatu kembali ke dalam unsur kewadagannya. Sesaat terasa nafas Mahisa Murti menjadi sesak. Ada semacam kericuhan di dalam irama tarikan nafasnya. Namun beberapa saat kemudian, Mahisa Murti mulai merasa bahwa ia telah berhasil menguasai kembali dirinya sendiri sepenuhnya. Tarikan nafasnya yang panjang-panjang mulai menjadi semakin teratur. Sejenak kemudian maka Mahisa Murti pun mulai membuka matanya. Ia melihat bayangan yang kabur. Namun semakin lama menjadi semakin jelas, sehingga akhirnya ia melihat isi sanggarnya satu persatu. Mahisa Murti pun segera menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi pada dirinya. Keringat telah membasah di seluruh tubuhnya sehingga seolah-olah Mahisa Murti itu baru saja bangkit dari bawah arus sungai yang deras. Perlahan-lahan Mahisa Murti beringsut. Tangan Kiai Wijang tidak lagi terasa di punggungnya. Ketika ia kemudian memutar dirinya perlahan-lahan, maka ia melihat bahwa Kiai Wijang pun sedang berusaha untuk menemukan keseimbangan dirinya. Tangannya memang sudah berada di pangkuannya dengan kedua telapak tangannya menakup. Demikian Mahisa Murti kemudian duduk menyamping, maka Kiai Wijang itu pun tersenyum sambil berdesis, "Kau telah berhasil Ngger. Kau telah mampu melangkah melampaui hambatan di puncak kemampuanmu. Aku mengucapkan terima kasih atas tuntunan Kiai. Jika aku berhasil, tentu karena Kiailah yang telah menuntun menunjukkan jalan bagiku," sahut Mahisa Murti. "Bersyukurlah kepada Yang Maha Agung, yang telah memberimu kekuatan untuk menggapai satu langkah yang penting di dalam hidupmu. Namun kau pun harus berjanji, bahwa kemampuanmu tidak akan kau salah gunakan," berkata Kiai Wijang kemudian. "Aku berjanji, Kiai," jawab Mahisa Murti. "Kau harus berjanji terutama kepada dirimu sendiri. Lebih dari itu, kepada Yang Maha Agung." Mahisa Murti mengangguk dalam-dalam. Katanya, "Aku mengerti, Kiai. Aku akan melakukannya." "Baiklah. Sekarang, kita dapat keluar dari sanggar. Keluarga Padepokan Bajra Seta tentu menunggumu dengan cemas." Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Kiai Wijang telah keluar dari sanggar. Mereka telah minta disediakan air abu merang untuk mandi keramas. Baru kemudian mereka minum minuman hangat serta makan makanan cair. Meskipun Mahisa Murti nampak letih sekali, tetapi cahaya wajahnya yang ceria menunjukkan keberhasilannya. Minuman hangat dan makanan cair telah membuat wajahnya yang pucat menjadi sedikit merah. Perlahan-lahan kekuatan di dalam tubuhnya yang letih mulai tumbuh kembali. Mahisa Murti itu pun mengucapkan terima kasih ketika ia menerima pernyataan selamat dari seisi padepokan. Kecemasan yang mencengkam padepokan itu rasa-rasanya telah lampau. Ketika semalam telah lewat, serta Mahisa Murti sudah mulai makan sebagaimana biasanya, maka kekuatannya pun menjadi semakin meningkat pula. Demikian pula Kiai Wijang yang juga merasa sangat letih. Tetapi di hari kedua, maka Mahisa Murti dan Kiai Wijang sudah hampir menjadi pulih kembali. Mahisa Murti sudah mulai melakukan gerakan-gerakan sederhana di sanggarnya bersama Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Ketika Mahisa Murti sudah pulih kembali, maka Kiai Wijang menjadi sangat puas melihat hasil yang telah dicapai oleh Mahisa Murti. Kiai Wijang sendiri telah menjajaki kemampuan anak muda itu setelah ia menembus dinding yang seakan-akan membatasinya pada kemampuannya yang sudah mapan.
Dalam penjajagan yang dilakukan di Sanggar, maka Kiai Wijang itu pun berkata, bukan main ger. Semua tataran ilmumu sudah meningkat. Jika sebelumnya aku mampu menangkal ilmumu yang mampu menghisap kemampuan dan kekuatan orang lain, maka rasa-rasanya sekarang tidak lagi sepenuhnya. Ketika aku minta kau pergunakan ilmumu itu, aku merasakan kekuatan itu menghisap di setiap sentuhan betapapun kecilnya. Namun dalam pertempuran yang lama, maka aku akan dapat kehabisan tenaga. Bukan saja karena aku harus mengerahkan segala kemampuanku untuk mengatasi kemampuanmu, tetapi juga karena aku tidak dapat lagi menangkal ilmumu sepenuhnya. Selain kemungkinan itu, maka aku pun menjadi ragu. Apakah aku mampu melawan ilmumu dalam benturan puncak ilmu kita masing-masing? Tetapi Kiai sudah memiliki pengalaman yang sangat luas serta kemampuan mengembangkan ilmu Kiai sejauh-jauhnya. Kiai Wijang tersenyum. Katanya, tetapi bekal yang ada di dalam diriku tidak selengkap bekal yang ada di dalam dirimu. Dengan menjalani laku maka apa yang ada di dalam dirimu, ternyata sudah berada pada tataran yang tidak lagi terjangkau oleh ilmuku. Tetapi seperti yang aku katakan, Kiai memiliki lumbung pengalaman yang tidak terhingga, berkata Mahisa Murti. Mungkin ger. Tetapi semisal bangunan, bahan-bahan yang ada padamu lebih baik dari bahan-bahan yang ada padaku, berkata Kiai Wijang. Lalu katanya pula, nah, selanjutnya kau akan dapat membuat semua bekal yang ada di dalam dirimu luluh menyatu. Aku yakin bahwa dalam waktu yang singkat semuanya itu akan dapat kau lakukan. Semuanya yang ada di dalam dirimu akan luluh menjadi satu kebulatan ilmu yang jarang ada duanya. Aku mohon doa restu Kiai, desis Mahisa Murti. Tetapi kau harus selalu ingat. Kau bertanggung jawab atas ilmumu yang sangat tinggi. Kau tidak boleh menyalahgunakannya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Seakan-akan kepada dirinya sendiri ia bergumam, aku akan selalu mengingatnya. Demikianlah, di hari berikutnya, maka tenaga dan kekuatan Mahisa Murti pun benar-benar telah mencapai tataran tertingginya kembali. Bahkan tataran ilmunya sudah meningkat dengan satu loncatan panjang, menembus batas kemapanan dari ilmunya itu sebelumnya. Di hari berikutnya, maka Kiai Wijang yang merasa bahwa tugasnya telah selesai itu pun kemudian telah minta diri. Ia harus segera kembali ke tempat tinggalnya yang terpencil. Meskipun tempat tinggalku terpencil, tetapi hidupku sehari-hari tidak terpisah dari lingkunganku, sebagaimana kehidupan di padepokan ini. Namun orang-orang di sekitarku mempunyai tanggapan yang berbeda atas diriku. Mereka menganggap aku seorang petani yang hidup dari hasil pategalan dan bahkan tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah-tengah pategalan. Apakah Kiai tidak berkeluarga? Bertanya Mahisa Murti. Pandangan mata orang itu menerawang jauh. Dengan nada yang lemah ia menjawab, sekarang tidak ger. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Ia melihat sinar mata Kiai Wijang yang kemudian menjadi redup. Katanya dengan nada rendah. Aku telah kehilangan segala-galanya. Bahkan dua orang muridku telah tidak ada pula. Satu bencana yang tidak terduga telah terjadi. Justru di saat aku sedang berada di puncak kejayaan karena ilmuku yang menurut pendapatku waktu itu tidak ada yang mampu mengimbanginya. Ternyata itu merupakan bencana bagiku. Beberapa orang telah mendendamku karena kesombonganku, kesewenang-wenanganku dan barangkali juga keganasanku. Akhirnya mereka tidak tahan lagi mengalami perlakuanku. Mereka sepakat untuk datang ke rumahku bersama-sama karena mereka merasa tidak akan dapat mengalahkan aku sendiri-sendiri. Tetapi ternyata saat itu aku tidak ada di rumah. Yang ada adalah istriku, seorang anakku perempuan dan dua orang muridku. Seorang diantaranya adalah bakal menantuku. Tetapi mereka semuanya telah dihancurkan. Rumahku telah dibakar habis bersama tubuh-tubuh mereka yang terbunuh. Kiai Wijang berhenti sejenak. Lalu katanya, ketika aku pulang dan menemui kenyataan itu, aku memang hampir menjadi gila. Aku bertekad untuk mencari mereka dan akan membunuh mereka semuanya dengan caraku. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Matanya menjadi semakin lama semakin redup. Kenangan yang buruk itu menjadi semakin jelas di angan-angannya. Katanya kemudian, 3 orang telah aku habisi dengan caraku. Tetapi aku tidak puas. Dari mereka aku tahu, siapa-siapa yang telah datang ke rumahku dan membunuh keluargaku dan murid-muridku. Karena itu, maka aku bertekad untuk menemukan mereka semuanya. Mahisa Murti mendengarkan cerita tentang peristiwa yang buruk itu dengan hati yang berdebar-debar.
Sementara itu Kiai Wijang berkata selanjutnya, tetapi pada saat aku hampir kehilangan seluruh dasar kemanusiaanku, maka aku telah bertemu dengan seorang tua. Bukan pertemuan biasa. Tetapi justru pada saat aku terjebak. Sisa-sisa musuhku telah berkumpul dan menyusun jebakan yang tidak dapat aku hindari. Aku tidak mampu melawan beberapa orang bersama-sama. Aku memang mengira bahwa aku tentu sudah mati. Bahkan barangkali itu yang terbaik buatku. Namun ternyata tidak. Aku ditolong oleh orang tua itu. Lukaku diobati. Sedikit demi sedikit aku sembuh. Namun setiap hari aku mendengar ceritanya tentang kebaikan. Tentang keluhuran budi dan tentang sumber hidup manusia. Maka sedikit demi sedikit terbangunlah sikap yang jauh berbeda dari sikapku sebelumnya. Ketika kemudian aku sembuh dan pulih kembali, maka aku telah menjadi orang lain. Untuk menghindari kemungkinan buruk itu terjadi lagi atasku, sehingga sifat-sifat ganasku tumbuh kembali, maka aku telah hidup dalam satu dunia yang lain pula. Aku tinggal di sebuah pategalan. Terpisah dari padukuhan-padukuhan. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak berhubungan dengan orang-orang padukuhan itu. Di manakah orang tua itu sekarang? Bertanya Mahisa Murti. Orang itu sudah tidak ada lagi. Orang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Lebih tinggi dari ilmuku waktu itu, meskipun aku mengira bahwa aku adalah orang yang terbaik dalam olah kanuragan di seluruh dunia. Namun sebelum ia meninggal, ia sudah memberikan warisan ilmu kepadaku. Tetapi bekal yang ada padaku waktu itu ternyata tidak selengkap bekal yang kau miliki. Karena itu, maka suatu saat setelah kau mampu mengembangkan ilmumu, kau akan menjadi orang yang jauh lebih baik dari aku. Bukan saja ilmumu, tetapi arti dari kehadiranmu di antara sesama. Karena itu, maka aku memaksa diri untuk membantumu agar kau tidak mengalami kesulitan karena dendam yang membakar saudara seperguruanku itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah Kiai juga masih sering berhubungan dengan saudara seperguruan Kiai? Jarang sekali. Cara hidup kami sudah jauh berbeda. Aku tidak lagi mempunyai arti apa-apa baginya. Aku pun berharap bahwa ia tidak tahu atas kehadiranku di sini. Apakah ia tidak dapat melihat bekas tangan Kiai pada ilmuku sesudah Kiai menuntunku menembus batas kemapanannya? Tidak. Kau tetap berpijak pada landasan dasar ilmumu yang semula tentu warisi dari beberapa sumber namun yang sudah luluh menyatu dalam dirimu. Itulah yang akan dilihatnya. Sementara aku hanya menolongmu untuk melakukan satu loncatan panjang menembus batas yang seakan-akan menghentikan peningkatannya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun setiap kali ia masih saja mengucapkan terima kasih kepada Kiai Wijang. Dengan ilmunya yang semakin meningkat, maka akan semakin banyak pula yang dapat dilakukannya bagi kepentingan sesamanya. Demikianlah, maka Mahisa Murti tidak lagi dapat menahan orang itu untuk tinggal lebih lama di Padepokan Bajraseta. Pada suatu hari, maka Kiai Wijang itu pun telah meninggalkan padepokan itu, tanpa mau memberitahukan di mana ia tinggal. Tetapi pada saatnya kau akan mengetahuinya. Bahkan aku akan mengundangmu untuk mengunjungi aku di tempat tinggalku. Namun ingat, aku bukan orang yang memiliki kelebihan apa-apa di antara orang-orang padukuhan itu. Mahisa Murti memang harus melepaskan orang itu, betapapun berat hatinya. Sebelum pergi Kiai Wijang masih memperingatkannya, hati-hatilah dengan saudara seperguruanku. Tetapi tolong, jangan kau bunuh orang itu. Usahakan agar kau mampu menundukkannya dan syukurlah jika kau mampu membuatnya jera. Mahisa Murti mengangguk sambil menjawab, aku akan mencoba Kiai. Namun percayalah, bahwa aku sama sekali tidak mempunyai niat membunuhnya. Aku mempercayai Mungger. Sehingga jika saudara seperguruanku itu terbunuh, tentu sama sekali tidak kau sengaja. Mahisa Murti tidak menjawab. Ia pun percaya bahwa Kiai Wijang berkata dengan jujur. Bukan sekedar membesarkan hatinya. Namun sepeninggal Kiai Wijang, Mahisa Murti harus selalu berhati-hati. Saudara seperguruan Kiai Wijang itu akan mengirimkan orang untuk menjajagi kemampuannya. Jika ia berada di puncak kemampuannya setelah ia mendapat tuntutan laku dari Kiai Wijang, maka saudara seperguruan Kiai Wijang itu tentu tidak akan datang kepadanya. Karena itu, maka Mahisa Murti sudah bertekad untuk memancing saudara seperguruan Kiai Wijang itu agar ia datang menemuinya.
Dengan demikian, maka ia harus memberikan kesan bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan saudara seperguruan Kiai Wijang. Namun sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti memang tidak dengan sombong menepuk dadanya bahwa ia tentu akan dapat mengalahkan saudara seperguruan Kiai Wijang, karena menurut pendapatnya, perhitungan Kiai Wijang pun tentu dapat keliru pula, karena betapapun tinggi ilmunya, namun Kiai Wijang tetap hanya titah biasa, sehingga kemungkinan bahwa ia keliru dapat juga terjadi. Dari hari ke hari, maka Mahisa Murti pun masih selalu menunggu orang-orang yang mungkin dikirim oleh saudara seperguruan Kiai Wijang. Justru karena itu, maka Mahisa Murti menjadi lebih banyak pergi keluar padepokannya seorang diri. Namun sementara itu, jika Mahisa Murti berada di dalam sanggarnya, maka ia sempat mendalami ilmunya dan berusaha mengembangkannya. Justru karena ia sudah berhasil menembus batas kemapanan ilmunya, maka rasa-rasanya setapak demi setapak, Mahisa Murti menuju kemapanannya pada tataran yang lebih tinggi. Dalam pada itu, saat yang ditunggunya itu akhirnya datang pula. Ternyata untuk beberapa hari 3 orang telah mengamatinya saat-saat Mahisa Murti keluar dari padepokannya. Pada saat yang dianggap paling tepat, selagi Mahisa Murti berada di luar padepokannya menjelang senja, 3 orang itu telah datang menemuinya. Seorang di antara mereka langsung bertanya, "Kisanak, menurut ciri-ciri yang ada, maka bukankah kau Mahisa Murti?" Mahisa Murti mengangguk mengiyakan. Katanya, "Iya. Aku adalah Mahisa Murti. Pemimpin padepokan Bajraseta yang berada tidak jauh dari tempat ini." "Bagus Kisanak," berkata orang itu, "aku memang menunggumu. Sejak 2 hari yang lalu kami menyempatkan diri untuk dapat menemuimu." "Kenapa kau tidak datang ke padepokan?" bertanya Mahisa Murti. "Tidak Kisanak," jawab orang itu, "aku ingin bertemu justru saat kau sendiri." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak terkejut mendengar jawaban itu. Namun ia masih juga bertanya, "Apakah kau mempunyai keperluan khusus dengan aku? Tidak dengan padepokanku?" "Ya. Aku mempunyai keperluan khusus dengan kau, Mahisa Murti," berkata orang itu. "Siapakah sebenarnya kalian bertiga?" bertanya Mahisa Murti pula. "Itu tidak penting bagimu," jawab orang itu. "Jadi, apakah yang penting bagiku?" bertanya Mahisa Murti selanjutnya. "Kami datang untuk menangkapmu. Kami ingin membawamu kepada pemimpin kami. Jangan takut bahwa kami akan menyakitimu, karena segala sesuatunya terserah kepada pemimpin kami," jawab orang itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya menebak, "Jadi, kalian sekedar mencari persoalan untuk berselisih? Apakah sebenarnya maksudmu? Bukankah kita belum pernah bertemu sehingga tidak ada persoalan di antara kita? Seharusnya kau tidak menghindar. Kau sudah melakukan kecurangan sehingga kau harus bertanggung jawab," jawab orang itu. "Kecurangan apa?" bertanya Mahisa Murti. "Sudahlah, sekarang menyerahlah. Jangan banyak bertanya lagi," berkata orang itu. "Kisanak," berkata Mahisa Murti yang sudah mengetahui maksud kedatangan orang itu, "jika kau sekedar mencari perkara untuk berselisih, marilah. Aku tidak berkeberatan. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Marilah, siapa di antara kalian yang akan mencoba untuk berkelahi melawan aku? Kami tidak datang untuk menantangmu berperang tanding. Karena itu, maka tidak ada seorang di antara kami yang akan maju melawanmu. Tetapi kami bertiga memang sudah siap untuk membawamu kepada pemimpin kami." "Oh, begitu. Jadi kalian akan bertempur bersama-sama?" bertanya Mahisa Murti pula. "Sekali lagi. Kami akan menangkapmu. Itu saja." "Terserah kamu mengartikannya," jawab orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Apa yang dikatakan oleh Kiai Wijang itu benar-benar terjadi. Dengan nada berat Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Kisanak. Sikap Kisanak benar-benar tidak dapat aku mengerti. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan bersedia menyerahkan diri, apalagi untuk kalian bawa kepada orang lain yang menurut pendapatku, tidak ada hubungan apapun juga dengan aku dan padepokanku. Jika kau benar-benar berkeberatan, maka bersiaplah. Aku mendapat wewenang untuk mempergunakan kekerasan. Bahkan jika kau tetap berkeras, maka jika kau mati, sama sekali bukan tanggung jawabku." "Jadi tanggung jawab siapa?" bertanya Mahisa Murti. "Tanggung jawabmu sendiri," jawab orang itu.
Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia memang harus bertempur. Tetapi ia harus memberikan kesan bahwa ilmunya tidak akan melampaui ilmu saudara seperguruan Kiai Wijang. Meskipun ia tetap sadar bahwa banyak kemungkinan dapat terjadi. Demikianlah, ketiga orang itu pun kemudian telah bergeser. Mereka telah saling menjauhi. Dengan nada berat seorang di antara mereka berkata, "Bersiaplah. Kami benar-benar akan bertindak sesuai dengan wewenang yang ada pada kami. Bersiaplah. Mungkin kau akan sampai ke batas hidupmu." Mahisa Murti tidak menjawab. Sementara itu malam pun mulai turun. Namun karena ketajaman penglihatan mereka, maka mereka masih dapat melihat dengan jelas orang-orang yang sudah siap untuk bertempur itu. Demikianlah, maka ketiga orang itu mulai bergeser. Seorang di antara mereka telah meloncat menyerang. Namun Mahisa Murti yang melangkah surut, telah berhasil membebaskan dirinya dari garis serangan itu. Tetapi kedua orang yang lain pun telah menyerang pula berganti-ganti. Demikianlah, maka pertempuran antara Mahisa Murti melawan ketiga orang itu pun menjadi semakin cepat. Ketiga orang itu ternyata memang berilmu tinggi. Tetapi untuk menjajaki kemampuan seseorang dibandingkan dengan saudara seperguruan Kiai Wijang itu, maka ketiga orang itu tentu tidak memiliki kemampuan lebih baik dari saudara seperguruan Kiai Wijang itu sendiri. Jika ketiga orang itu mampu mengalahkannya, maka orang yang telah dikalahkannya itu tentu tidak akan menang melawan saudara seperguruan Kiai Wijang itu sendiri. Mahisa Murti menyadari akan hal itu. Karena itu, maka ia memang tidak ingin mengalahkan ketiga orang itu. Yang dilakukan oleh Mahisa Murti adalah sekedar mengimbangi kemampuan ketiga orang yang bertempur semakin lama semakin cepat. Meskipun demikian, ternyata ketiga orang itu merasa sulit untuk dengan cepat mengalahkan Mahisa Murti. Bertiga mereka telah mengerahkan kemampuan mereka. Namun Mahisa Murti masih saja luput dari serangan-serangan mereka yang datang beruntun seperti arus banjir yang deras. Namun sebaliknya, Mahisa Murti tidak juga dapat menyentuh mereka. Mahisa Murti lebih banyak menghindar daripada menyerang. Bahkan rasa-rasanya Mahisa Murti memang tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Ketiga orang itu menekan semakin berat. Mereka menyerang dari tiga arah, bahkan serangan itu sering datang bersama-sama. Namun sebenarnya lah bahwa ketiga orang itu justru dapat dipergunakan oleh Mahisa Murti untuk mengenal tataran ilmunya sendiri. Meskipun di dalam sanggar bersama Kiai Wijang, Mahisa Murti sudah melakukan penjajagan itu, namun menghadapi ketiga orang yang sebelumnya belum pernah dikenal, maka Mahisa Murti akan mendapat kesempatan yang lain untuk menilai kemampuannya sendiri. Untuk beberapa saat Mahisa Murti memang tidak berbuat lebih dari sekedar mengimbangi ketiga lawannya. Namun kemudian timbul niatnya untuk memberikan lebih banyak perlawanan sebelum akhirnya ia harus melarikan diri dari pertempuran itu masuk ke dalam padepokannya atau berusaha menghilangkan jejaknya di kegelapan. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun justru meningkat menjadi semakin sengit. Mahisa Murti pun kemudian tidak sekedar berusaha menghindari serangan-serangan lawannya. Namun ia pun mulai membalas menyerang. Ternyata serangan-serangan Mahisa Murti itu telah mengejutkan lawan-lawannya. Apalagi setelah beberapa kali ia mampu mengenai mereka. Bahkan menyakiti mereka seorang demi seorang. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak sampai melampaui batas keinginannya untuk memancing saudara seperguruan Kiai Wijang. Karena itu, maka yang kemudian dilakukannya adalah menilai daya tahan tubuhnya sendiri. Bersambung ke bab 179. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.